Pada saat ini, Xiao Yan, dengan bantuan domain api yang berbeda dan sayap api, telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kekuatan dan kecepatan. Boom, 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 menghadapi bila es besar yang terus runtuh, Xiao Yan langsung menghancurkan bila es itu dengan momentum paling kuat. Sosok Xiao Yan seperti listrik, dan dia langsung menyerang Bing Wangtian. Kecepatan Xiao Yan saat ini terlalu cepat, bahkan Bing Wangtian, yang juga seorang Kaisar Dou, tidak bisa mengelak di depan kecepatan menakutkan Xiao Yan. Dengan ledakan keras, Xiao Yan melakukan pukulan, dan perisai es di tangan kiri Bing Wangtian tersapu, menghalanginya di depannya. Pukulan keras Xiao Yan menghantam perisai es, dan dua gelombang dingin dan panas melonjak keluar, dan energi yang tak tertandingi menyebar keluar dari simbal. Satu demi satu retakan menyebar dari perisai es, di bawah suhu Yiwo yang sangat mengerikan. Retakan pada perisai es meluas dengan cepat, dan akhirnya, dengan ledakan, perisai es itu pecah berkeping-keping. Bing Wangtian sangat ketakutan. Perisai es ini sangat kuat, tapi hancur berkeping-keping oleh pukulan Xiao Yan. Hal ini membuatnya ngeri dan marah. Coba kulihat, seberapa kuat dirimu? Bing Wangtian mendengus dingin, mengangkat telapak tangannya yang besar, dan menamparkan perak itu ke arah Xiao Yan. Udara dingin mengerikan yang bisa membekukan jiwa seseorang, bercampur dengan energi menakutkan yang tak tertandingi, melonjak ke arah Xiao Yan. Dalam menghadapi serangan kuat lawan, Xiao Yan tidak menghindar. Dalam konfrontasi head-to-head antara kedua belah pihak, Bing Wangtian menembak lurus ke belakang, sementara tubuh Xiao Yan tidak bergerak sama sekali. Melihat adegan ini, para praktisi yang menonton pertempuran semua terkejut. Bing Wangtian yang sudah lama berdiri bukanlah lawan Xiao Yan, yang benar-benar mengejutkan. Tubuh Xiao Yan gemetar, dan dia datang langsung ke sisi Bing Wangtian melalui kekosongan. Sebelum Bing Wangtian bisa bereaksi, Xiao Yan meninju tubuh yang terakhir. Bing Wangtian ditinju ke gurun oleh Xiao Yan. Energi yang tak tertandingi membuat seluruh gurun bergetar, dan pasir kuning di gurun bergoyang ke kejauhan seperti ombak. Xiao Yan bergegas ke padang pasir dan langsung membanting tubuh Bing Wangtian dengan pukulan lain. Kecepatan Xiao Yan terlalu cepat, dengan kecepatan menakutkannya yang hampir tidak normal. Bing Wangtian, yang telah memimpin, tidak memiliki ruang untuk melawan. Boom, 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 Bing Wangtian sangat tertekan. Pada saat ini, dia dilecehkan secara brutal oleh Xiao Yan, dan dia tidak punya ruang untuk melawan. Dengan suara keras, tinju Xiao Yan terus membombardir tubuh Bing Wangtian seperti hujan lebat. Dalam pemboman terus-menerus Xiao Yan, helm es Bing Wangtian retak, armor es Bing Wangtian juga hancur, dan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Bagaimanapun, Bing Wangtian adalah Bing Wangtian. Jika dia dikalahkan dengan mudah, dia akan berpura-pura menjadi penguasa istana-istana es. Dia hanya bisa mendengarnya berteriak, "Ayo es!" Bila es yang tak terhitung jumlahnya melintas dari langit dengan sia-sia, dan kemudian menembak ke arah Xiao Yan dengan luar biasa. Meskipun bila es yang kuat ini tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiao Yan, mereka mampu membuat serangan Xiao Yan berhenti sedikit. Pada saat ini, udara dingin di udara mulai dengan panik mengalir ke tubuh Bing Wangtian. Saat udara dingin mengalir ke tubuh, tubuhnya dengan cepat membengkak, dan hanya dalam sekejap, itu berubah menjadi raksasa besar. Bing Wangtian seperti pilar yang menopang langit, berdiri di tanah, berdiri di antara langit dan bumi, menutupi seluruh langit. Di bawah dampak visual yang mengerikan itu, semua orang tidak ragu, Bing Wangtian bisa berada pada saat ini. Tinju benar-benar menghancurkan seluruh gurun. Kaisar Es, melihat Bing Wangtian raksasa, Xing Tian, Liu Xiaohui dan yang lainnya sangat terkejut. Setiap orang kuat Dou Di akan memiliki tubuh Dou Di, dan tubuh Dou Di didasarkan pada atribut Dou Di itu. Oleh karena itu, tubuh Bing Wangtian, tubuh Kaisar Dou adalah tubuh Kaisar Es di depannya. Begitu Kaisar Es muncul, seluruh wilayah kuno Great Wilderness tampaknya telah memasuki musim dingin yang parah. Udara antara langit dan bumi tiba-tiba turun, dan sebenarnya ada salju tebal yang mengambang di atas gurun. Banyak praktisi yang menonton pertempuran menggigil kedinginan. Dingin yang menggigit, bahkan ki pertempuran tidak bisa menghentikannya. Kaisar Api, melihat Bing Wangtian yang sangat tinggi, Xiao Yan tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Sebaliknya dia tersenyum ringan dan mendengus di dalam hatinya. Tubuhnya terangkat dengan sia-sia di bawah mata ketakutan dari banyak orang, dan hanya dalam beberapa saat, dia menjadi seorang pria, raksasa-raksasa. Di tubuh Kaisar Api, ada naga api yang terjalin. Di bawah hitungan, ada sebanyak 23, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, ada naga api dari berbagai warna, cemerlang dan penuh warna. Aku ingin melihat, tubuh Kaisar Esku dan tubuh Kaisar Apimu, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tawa gemuruh Bing Wangtian bergema, dan ada gelombang udara dingin di antara mulutnya, dan dia meludahkannya dalam satu napas, dan seluruh dunia sangat terguncang. Begitu Bing Wangtian menginjak telapak kakinya, cuaca tiba-tiba berubah, dan udara dingin yang mengerikan melonjak keluar,
langsung membekukan gurun luas di bawah. Dia meninju Xiao Yan dengan satu pukulan, dan langit segera runtuh, dan energi dingin yang tak ada habisnya bergegas menuju Xiao Yan. Energi sedingin es itu sangat menakutkan. Di hadapan serangan Bing Wangtian yang sangat mengerikan, Xiao Yan mendengus dingin, dan juga mengepalkan tinju, membawa angin panas yang sangat menakutkan, dan membantingnya dengan keras. Ledakan, dingin dan panas bertabrakan dengan ganas, dan angin kencang yang menakutkan secara langsung mengguncang tanah di bawah menjadi kawah besar, dan pasir kuning di langit naik ke langit seperti lautan badai. Tanah di kejauhan mengepul, dan banyak orang terlempar keluar. Beberapa orang yang tidak beruntung langsung terbunuh oleh angin yang mengerikan. Para praktisi yang menyaksikan pertempuran itu semua ketakutan, dan buru-buru melarikan diri ke kejauhan untuk menemukan tempat yang aman. Kekuatan destruktif dari pertempuran antara dua orang di langit benar-benar menakjubkan. Boom, 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 di langit, Xiao Yan dan Bing Wangtian sama-sama mundur beberapa langkah. Dimanapun telapak kaki mereka mendarat, ruang dengan radius 100 meter tiba-tiba meledak menjadi kehampaan yang gelap gulita. Tubuh besar keduanya hanya mundur beberapa langkah, dan kemudian mereka saling bertabrakan. Pertempuran tingkat ini adalah tabrakan kekuatan absolut, dan keterampilan apapun tidak signifikan dalam menghadapi kekuatan absolut. Keduanya bertabrakan dengan panik antara langit dan bumi. Bentrok dengan panik, sepotong langit dan bumi ini bergetar, guntur dan kilat menyambar, dan dunia bergetar pada saat ini. Tidak ada yang bisa membayangkan seperti apa dampak visualnya ketika dua tubuh besar hingga 1000 kaki bertarung dalam jarak dekat. Kedua orang itu bertarung dengan sengit di langit, dan kekuatan penghancur yang ditimbulkannya sangat menakutkan. Di tanah, seperti ombak, ia terus-menerus berguncang dan bergelombang, dan retakan dan jurang besar terus menyebar di gurun yang luas ini. Pertempuran semacam ini berlanjut sepanjang hari, dan suara besar yang memekakkan telinga bergema hampir di seluruh wilayah kuno. Kedua belah pihak terus-menerus bertabrakan dalam pertempuran, terus-menerus melepaskan kekuatan paling puncak. Namun, saat pertempuran berlangsung, Bing Wangtian tampak semakin malu, sementara Xiao Yan setenang biasanya. Siapapun dengan mata yang tajam bisa melihat sekilas bahwa Bing Wangtian telah benar-benar tertinggal, dan Xiao Yan akan dikalahkan cepat atau lambat. Dari lahir hingga mati, dari kematian ke kehidupan, untuk bereinkarnasi dalam 100 kehidupan, untuk menanggung ribuan bencana, inilah jalan agung. Tidak ada yang bisa membayangkan berapa banyak rasa sakit yang diderita Xiao Yan ketika dia mengalami bencana kekaisaran. Dan ketika dia menanggung semua ini, dia menjadi sangat kuat. Mustahil, mustahil, mustahil bagiku untuk kalah dari Xiao Yan. Merasakan situasi pertempurannya yang semakin tidak menguntungkan, Bing Wangtian penuh dengan kengganan, dan mau tak mau berteriak ke langit, tebasan pedang kaisar. Saat teriakan marahnya jatuh, Bing Wangtian naik ke langit, dan udara dingin yang tak berujung menyebar dari udara, bergelombang seperti sungai yang bergelombang, dimanapun dinginnya berlalu, semuanya membeku. Banyak praktisi terkejut melihat gunung es menyebar dengan cepat ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Semua orang ketakutan dan melarikan diri ke kejauhan. Mereka tidak ragu bahwa jika penyebaran gunung es tidak dihentikan, seluruh wilayah kuno tanah kuno akan benar-benar beku. Di bawah tatapan banyak orang, tubuh raksasa Bing Wangtian berubah menjadi pedang es besar. Pedang es membentang di langit dan bumi, menutupi langit dan bumi, dan udara dingin yang tak berujung terus menyebar dengan cara yang perkasa. Fluktuasi energi yang menakutkan yang membuat orang merasa jantung berdebar terus menyebar. Tidak ada yang meragukan bahwa ketika pedang ini jatuh, seluruh wilayah kuno dunia kuno akan dihancurkan olehnya. Bing Wangtian mengubah tubuhnya menjadi pedang dan menjadi pedang kaisar. Pedang kaisar, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Sangat kuat, jika Xiao Yan terkena di depan, saya takut Xiao Yan akan jatuh di tempat. Menghadapi pedang raksasa yang tak tertandingi di langit, Xiao Yan tidak tampak bingung sama sekali. Ekspresinya masih begitu tenang, dia tersenyum ringan, dan kemudian mengangkat tangannya ke arah langit yang jauh, berteriak, 23 api yang berbeda, itu milikmu. Giliran ambil tindakan, ayo. Begitu minumannya jatuh, ada suara naga yang menghancurkan bumi mengaum di udara, dan 23 naga api yang menempel padanya terbang keluar darinya satu persatu, bercampur dengan api yang sangat panas, menuju ke langit, pedang kaisar meraung. Pada saat yang sama, pedang kaisar juga menghancurkan kekosongan dan menebas ke arah Xiao Yan. 23 naga api diubah dari 23 api yang berbeda, dan suhunya sangat mengerikan. Adapun pedang kaisar, Bing Wangtian mengubah tubuhnya menjadi pedang, yang berisi semua kekuatannya. Kedua belah pihak bentrok dengan sengit di udara, menghancurkan bumi, dan dunia berubah. Saya melihat bahwa langit benar-benar dipenuhi dengan naga api dan pedang es, api panas dan udara dingin yang kuat masing-masing menempati setengah dari langit. Aku, Raja Iblis Agung Asura, ada di sini. Pada saat ini, tawa yang memekakkan telinga datang dari langit yang jauh, dan kemudian awan iblis yang tinggi datang dengan cepat seperti kilatan petir. Raja Iblis Agung Sura ada di sini.
Ledakan tawa yang tiba-tiba dan awan iblis yang menutupi langit dan bumi, semua orang tahu bahwa itu adalah Raja Iblis Agung Asura. Pada saat ini, Xiao Yan dan Bing Wangtian sedang bertarung sengit, dan kedatangan Raja Iblis Asura yang tiba-tiba tidak diragukan lagi sangat tidak menguntungkan bagi Xiao Yan. Semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkan situasi Xiao Yan di hati mereka. Xiao Yan tidak menganggapnya serius, dia tertawa dan berkata, itu benar. Xiao Yan menginjak telapak kakinya, langit dan bumi terkoyak, dan dia datang langsung di depan awan iblis. Di atas awan ajaib, berdiri seorang pria jangkung dengan rambut panjang tersebar dan ekspresi liar di wajahnya. Ini adalah Raja Iblis Asura yang menakutkan. Xiao Yan, kamu membunuh muridku, dan hari ini, aku ingin kamu membayar nyawa muridku. Raja Iblis Asura berteriak dengan marah. Xiao Yan tersenyum ringan dan berkata, karena kamu sangat merindukan muridmu, maka aku akan melakukan perbuatan baik dan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan muridmu. Mendengar ini, Raja Iblis Agung Sura sangat marah dan berteriak, anak Xiao Yan, mati. Raja Iblis Agung Sura langsung mengendarai awan iblis dan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan tidak takut, dan menyapa Raja Iblis Agung Sura. Begitu dua pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini bertarung, pertempuran itu bahkan lebih tragis daripada pertempuran barusan. Meskipun Xiao Yan tingginya 1000 kaki, dan Raja Iblis Agung Asura hanya setinggi sekitar 10 kaki, Raja Iblis Agung Asura sama sekali tidak takut dengan tinggi Xiao Yan, dan bertarung dengan Xiao Yan untuk hidup dan mati. Di akhir pertempuran, Xiao Yan secara bertahap memahami kebenaran, pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya adalah kekuatan batin, bukan berlebihan yang dangkal. Kekuatan tidak diwakili oleh ketinggian, tidak ada kekuatan di tubuh, bahkan jika itu setinggi 1000 kaki, ada cukup kekuatan di tubuh, bahkan seekor semut cukup untuk mengguncang pohon besar. Di masa lalu, dalam pertempuran antara dia dan peri tanpa hati, dia menggunakan Kaisar Api, dan dia benar-benar melampaui peri tanpa hati dalam hal ketinggian dan momentum. Namun, dia masih kalah dari peri tanpa hati. Dapat dilihat bahwa kelebihan dan keindahan eksternal tidak terlalu kuat. Memikirkan hal ini, Xiao Yan kembali ke ketinggian normalnya, dan dia dan Raja Iblis Agung Sura bertarung bersama seperti dua pertempuran sengit antara cahaya dan bayangan. Ketika Raja Iblis Asura dan Xiao Yan bertarung, 23 naga api dan pedang es besar juga bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Kekuatan Bing Wangtian jelas merupakan keberadaan teratas di benua Genesis Qi, tetapi atribut esnya dan Yiwo hanya menahan satu sama lain. Yiwo adalah turunan khusus paling kuat antara langit dan bumi, dan, di antara mereka, 3 teratas Kaisar Yan, Void Swallowing Yan, dan api iblis Jinglian semuanya cukup kuat, terutama Kaisar Yan, yang kekuatannya tidak kalah dengan Kaisar Dou. Di bawah kendali api yang berbeda, pedang Kaisar yang diinkarnasikan oleh Bing Wangtian tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali, dan di bawah serangan bersama dari api yang berbeda, pedang itu secara bertahap dikalahkan. Intensitas dua pertempuran di langit tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata, dan kata-kata seperti menghancurkan bumi, menghancurkan dunia, dan perubahan warna tidak dapat menggambarkan intensitas kedua pertempuran ini. Pertempuran di langit telah terpatri di hati semua orang yang hadir seperti sebuah merek. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih merasakan jantung berdebar-debar ketika memikirkan pertempuran hari ini. Dan pemuda yang bertarung melawan dua kaisar sendirian sangat diingat di dalam hatinya. Bertahun-tahun kemudian, meskipun Xiao Yan telah meninggalkan benua Genesis Qi, kisahnya masih melegenda seperti dongeng, dan klan Xiao yang dia dirikan, di bawah kepemimpinan Liu Xiaohui, telah berkembang menjadi kekuatan yang cukup kuat untuk bersaing dengan kuil perang. Tentu saja, ini adalah cerita selanjutnya, mari kita tidak menyebutkannya untuk saat ini. Pertempuran di langit berlangsung sepanjang hari dan malam. Bing Wangtian adalah yang pertama tidak dapat mendukungnya. 23 naga api mengerumuni dan melilit tubuh Bing Wangtian. Bing Wangtian terus berteriak, dan di bawah suhu yang sangat mengerikan dari 23 naga api, tubuh Bing Wangtian perlahan meleleh. Pada akhirnya, Bing Wangtian berubah menjadi hujan lebat dan menghilang di antara langit dan bumi. Satu generasi Kaisar Es jatuh. Setelah Xiao Yan bertarung sengit dengan Raja Iblis Agung Asura, dia akhirnya melukai Raja Iblis Agung Asura dengan parah. Dan sejak itu, Raja Iblis Asura tidak pernah muncul lagi di benua Genesis Qi, dan kehidupan dan kematian Raja Iblis Agung Asura telah menjadi misteri, dan tidak ada yang tahu. Awalnya, Xiao Yan bisa membunuh Raja Iblis Agung Asura dalam satu gerakan. Namun, pada saat kritis, zombie tiba-tiba membunuhnya, membuat Raja Iblis Agung Asura melarikan diri. Zombie itu adalah zombie peringkat Kaisar Dou. Zombie peringkat Kaisar Dou tidak diragukan lagi lebih menakutkan daripada Kaisar Dou biasa, dan zombie yang tiba-tiba terbunuh ternyata adalah Yusura. Saat itu, di Emperor Realm, Yusura diserang oleh Xingtian, yang menyebabkan dia diracuni oleh zombie dan menjadi zombie. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu petualangan seperti apa yang diperoleh Yusura di alam Kaisar, dan dia menjadi Dou Emperor Zombie dalam satu gerakan.
Kaisar Dou Zombie tidak diragukan lagi lebih menakutkan daripada Kaisar Dou biasa. Zombie memiliki dua senjata ajaib yang mematikan. Satu adalah energi kematian, dan yang lainnya adalah racun zombie. Yang pertama dapat menyebabkan hilangnya energi kehidupan, dan jika yang terakhir mendapat sedikit, itu akan berubah menjadi zombie. Namun, menghadapi Yusura yang telah menjadi zombie Kaisar Dou, Xiao Yan tidak terlalu takut. Dia tersenyum ringan. Xing Tian yang membuatmu terlihat seperti ini, kamu harus membalas dendam pada Xing Tian, bukan aku. Mendengar kata Xing Tian, mata Yusura berkilat dengan kebencian, dan kemudian dia berkata dengan getir kepada Xiao Yan, Xing Tian, aku secara alami akan membalas dendam padanya, tetapi kamu, aku tidak akan melepaskannya, bunuh kamu, lalu bunuh Xing Tian. Karena kamu terobsesi, jangan salahkan aku. Xiao Yan tersenyum dingin, menjentikan jubah lengan bajunya, dan awan cahaya abu-abu dan bayangan melayang keluar. Kelompok cahaya dan bayangan itu samar-samar tampak seperti manusia, dan setelah diperiksa lebih dekat, Kaisar Dunia Bawah Abadi yang bersembunyi di tubuh Xiao Yan, di lembah Mausoleum Kaisar, tubuh Xiao Yan meledak, dan kemudian dia dibangkitkan sebagai Kaisar Yan. Selama periode ini, semua yang semula milik Xiao Yan tetap tidak berubah, dan Kaisar Hades, yang tertidur lelap, juga pulih, karena kembalinya Kaisar Yan, terjaga. Xiao Yan, kamu tidak mencariku untuk perbuatan baik. Aku selalu sangat diperlukan untuk hal semacam ini sebagai preman. Kaisar Dunia Bawah Abadi cemberut dan berkata dengan agak tidak puas. Kaisar Dunia Bawah, masalah, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, dia ingin menembus langit di sini dan membuka jalan ke langit, jadi dia tidak perlu terlalu banyak terlibat di sini. Selanjutnya, dia akan menghadapi Heidi yang lebih menakutkan. Oke, aku takut padamu. Melihat wajah serius Xiao Yan, Kaisar Dunia Bawah Abadi cemberut tak berdaya, dan kemudian menyerang langsung ke Yusura, berteriak, anak mati. Yusura mengerang dan menyerbu ke arah Kaisar Dunia Bawah yang abadi. Sebagai Dou Emperor Zombie, pembunuh Yusura yang paling kuat adalah Death Key dan Zombie Poison, tapi ini sama sekali tidak berguna bagi Kaisar Dunia Bawah yang tak terkalahkan. Kaisar Dunia Bawah Abadi adalah leluhur dari makhluk-makhluk andit, jadi Yusura tidak akan mengambil keuntungan dari melawannya. Jadesura dan Kaisar Dunia Bawah Abadi bertarung sengit di langit, namun, pertempuran Yusura menjadi semakin menakutkan. Meskipun Kaisar Dunia Bawah Abadi hanyalah tubuh jiwa, kekuatan Kaisar Dunia Bawah Abadi berada di luar imajinasi Jadesura. Bagaimanapun, Yusura baru saja menjadi Kaisar Dou, dibandingkan dengan Kaisar Dunia Bawah Abadi yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Kekuatannya tidak diragukan lagi jauh lebih buruk daripada Kaisar Dunia Bawah Abadi. Di bawah serangan konstan Hades Andit, Jadesura mundur dengan mantap. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh Andit Hades. Di depannya, Yusura terluka parah dan melarikan diri. Kaisar mayat hidup tidak mengejarnya, jadi dia membiarkannya melarikan diri, dan tersenyum penuh kemenangan pada Xiao Yan, anak nakal. Siapa yang tahu bahwa Xiao Yan tidak hanya tidak berterima kasih padanya, tetapi menginjak kakinya dan berkata dengan cemas, sial, dia telah menjadi zombie Doudi, jika Anda membiarkannya pergi seperti ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan berubah menjadi zombie olehnya di masa depan. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir berpikir bahwa karena pelepasan Jadesura Immortal Underworld Emperor hari ini yang ceroboh, beberapa tahun kemudian, Jadesura membentuk pasukan zombie yang sangat besar, yang akan melakukan semua jenis kejahatan di benua Genesis Ki. Bertahun-tahun kemudian, tiga kekuatan yang sangat besar muncul di Genesis Ki kontinen, kuil perang, klan Xiao, dan tentara zombie Yusura. Benua Ki asal dikendalikan oleh tiga kekuatan utama ini, dan sejak itu situasi tiga bagian dunia telah terbentuk. Kaisar Dunia Bawah Abadi tersenyum canggung, dan kemudian kembali ke tubuh Xiao Yan lagi. Xiao Yan berteriak keras, siapa yang masih belum yakin dan ingin menantangku? Xiao Yan membunuh Bing Wangtian dan mengalahkan Raja Iblis Agung Sura. Dia sangat kuat sehingga tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk menantangnya. Melihat bahwa tidak ada yang menantang saya, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Sepertinya Heidi yang paling dia takuti tidak akan datang, dan dia langsung tertawa keras, karena tidak ada yang berani menantang saya, maka saya akan membukanya, jalan ke langit, sudah. Namun, begitu kata-katanya jatuh, ada suara di udara, tunggu. Suara itu tidak keras, tetapi membawa keagungan tertinggi. Segera, seorang pria yang mengenakan jubah biru perlahan muncul. Melihat pria itu, Xiao Yan sudah tahu siapa pria itu. Awalnya dia mengira Heidi pasti sudah tua, tapi pria di depannya masih sangat muda. Berdasarkan penampilannya saja, sulit baginya untuk membayangkan bahwa pria di depannya adalah seorang pria yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Siapa yang mulia? Meskipun Xiao Yan sudah menebak identitas pihak lain, dia masih bertanya. Heidi, Hai Yun Tao, pria berjubah biru itu tersenyum tipis. Bagaimana menurutmu? Kamu juga seorang senior. Apakah kamu ingin membuat masalah dengan junior ini sepertiku? Xiao Yan tersenyum ringan dengan senyum hangat di wajahnya. Apa kamu takut? Hai Yun Tao tertawa main-main. Hehe, aku khawatir,
hidupmu akan hancur, Xiao Yan tertawa. Haha, haha, menarik. Heidi tidak marah dengan kata-kata Xiao Yan, tetapi malah tertawa, nadanya juga cukup ramah. Bahkan, dia tidak memiliki dendam terhadap Xiao Yan, dan, di dalam hatinya, dia juga mengagumi keberanian Xiao Yan untuk melawan langit. Ada beberapa dou di benua Genesis Ki, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar berani menghancurkan langit. Oke, anak muda, aku akan memberimu kesempatan. Heidi tersenyum. Kesempatan apa? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Heidi tersenyum ringan dan berkata, ya, aku tidak akan mempermalukanmu. Kami masing-masing mengeluarkan serangan terkuat satu sama lain. Jika ada yang tidak tahan, dia akan kalah. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum sedikit. Heidi ini adalah orang yang masuk akal, tidak seperti Bing Wangtian dan Raja Iblis Agung Sura yang akan melawannya sampai mati begitu mereka muncul. Namun, permintaan Heidi juga lebih berbahaya. Berdiri di depan Heidi, Xiao Yan bisa merasakan aura mengerikan Heidi. Aura Heidi ini tertutup, terkandung tetapi tidak mengungkapkan, dan kekuatannya lebih kuat dari Bing Wangtian dan Raja Iblis Asura. Serangan terkuat Heidi, bahkan jika dia bisa menangkapnya, saya khawatir dia akan terluka. Namun, Xiao Yan juga tidak khawatir. Dia sudah memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Dia tersenyum pada Heidi. Sangat membosankan untuk menyerang secara langsung seperti ini. Saya pikir dengan cara ini, masing-masing dari kita menimbulkan masalah bagi pihak lain. Jika pihak lain tidak dapat melakukannya, kita akan mengaku kalah. Menarik, menarik. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Heidi tertawa keras, dan segera berkata dengan tawa keras. Sudah diselesaikan. Kamu adalah junior, kamu datang dulu. Saya ingin melihat apakah kamu akan keluar. Masalah apa yang tidak bisa saya lakukan? Simbal. Permintaan saya sangat sederhana. Anda juga tahu, senior, bahwa saya mengolah atribut api melawan Ki. Jadi jika Anda menelan teratai api yang saya buat ke dalam perut Anda, saya bahkan akan kalah. Xiao Yan tersenyum ringan. Mendengar ini, Heidi tertegun pada awalnya, dan kemudian dia berkata dengan marah, wah, apakah kamu memandang rendah saya? Belum lagi satu teratai api, bahkan 10 teratai api yang bisa saya telan. Xiao Yan berkata dengan senyum tenang, beraninya junior memandang rendah senior, tetapi ini adalah masalah yang disajikan junior. Jika senior berpikir itu terlalu sulit atau tidak sopan, senior bisa menyerah begitu saja. Dengan cara ini, kamu kalah, perak. Heidi mengulurkan tangannya dan berkata dengan marah, bahwa Xiao Yan tersenyum dengan sadar, dan segera tangannya bergerak dengan mempesona dan cepat, dan kemudian, dua kelompok api muncul di tangannya, dia menggosok tangannya bersama-sama, dan dua kelompok api dengan cepat bergabung bersama, membentuk teratai api dua warna. Melihat teratai api dua warna di tangan Xiao Yan, Heidi cemberut dengan jijik. Meskipun teratai api dua warna memiliki kekuatan tertentu, di mata Heidi, itu tidak layak disebut sama sekali. Mengabaikan tatapan menghina Heidi, Xiao Yan memegang teratai api di tangan kanannya, perlahan merentangkan tangan kirinya, dan sekelompok api muncul. Segera setelah itu, dia mencampurkan kumpulan api ke dalam teratai api dua warna lagi, membentuk teratai api tiga warna. Dengan cara ini, api terus mengalir keluar dari tangan Xiao Yan, dan kemudian api itu menyatu menjadi lotus api. Selama proses ini, warna lotus api juga terus meningkat, teratai api 4 warna, teratai api 5 warna, teratai api 6 warna, teratai api 10 warna. Ketika warna teratai api berubah menjadi 10, wajah Heidi akhirnya menunjukkan warna yang serius. Warna teratai api terus meningkat ketika warna teratai api berubah menjadi 20, ekspresi bermartabat di wajah Heidi berubah menjadi shock. Ketika teratai api 23 warna sepenuhnya terbentuk, keterkejutan di wajah Heidi benar-benar berubah menjadi ketakutan. Pada saat ini, Xiao Yan memegang lotus api kecil di tangannya, ada 23 warna pada lotus api, yang sangat indah dan menarik. Teratai api memancarkan lingkaran cahaya yang redup, tetapi banyak praktisi yang hadir tidak dapat merasakan nafas teratai api. Memang, lotus api ini tidak mengeluarkan napas, dan beberapa praktisi tidak bisa merasakan kengerian lotus api kecil di depan mereka. Namun, hanya karena orang lain tidak bisa merasakannya, bukan berarti Heidi juga tidak bisa merasakannya. Berdiri di depan Xiao Yan, Heidi bisa dengan jelas merasakan kekuatan teratai api yang tampaknya tidak mencolok di depannya ini untuk menghancurkan dunia. Jika teratai api ini meledak di kawasan prasejarah kuno, saya khawatir separuh kawasan purba belantara prasejarah akan hancur dalam sekejap, dan separuh kawasan purba belantara prasejarah akan hancur, menjadi tempat mati dalam sekejap. Tidak ada makhluk di alam prasejarah kuno yang kebal. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Senior, ayolah, selama kamu menelan lotus api di tanganku, aku akan kalah." Mendengar ini, wajah Heidi tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tingkat menakutkan teratai api Xiao Yan di tangannya sangat jelas baginya. Jika dia menelan teratai api ini dan teratai api meledak di tubuhnya, aku takut dia akan dihapus dalam sekejap dan jiwanya akan hilang. Heidi tertawa kering dan berkata dengan riang, "Saya mengaku kalah, Anda menang."
Setelah mendengarkan kata-kata Heidi, ada kegemparan dari para praktisi yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi keheranan dan keterkejutan. Heidi benar-benar mengakui kekalahan dari Xiaoyan, yang tidak bisa dipercaya. Untuk Heidi, Xiaoyan juga memiliki banyak niat baik saat ini. Perlahan-lahan memadamkan lotus api di tangannya, dia tersenyum ringan. Senior benar-benar orang yang menyegarkan, karena kamu telah mengakui kekalahan, maka aku akan bertarung melawan langit, dan membuka jalan menuju surga. Heidi mengangguk dan berkata, Xiaoyan, tujuan kunjunganku kali ini sebenarnya untuk meminta bantuanmu. Xiaoyan tersenyum dan berkata, Senior, tapi itu tidak masalah, selama aku, Xiaoyan, bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu melakukannya. Melihat Xiaoyan langsung setuju, Heidi menunjukkan ekspresi persetujuan di matanya, dan berkata, di dunia keabadian, ada mata reinkarnasi yang tak tertandingi. Saya harap Anda dapat menggunakan mata reinkarnasi untuk membantu saya menemukan mata reinkarnasi, Dewa Laut, keberadaannya. Mata reinkarnasi 10.000 dunia, Xiaoyan sedikit terkejut, dan kemudian bertanya, di mana mata reinkarnasi 10.000 dunia ini berada di dunia umur panjang. Heidi perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu, saya hanya tahu bahwa ada hal seperti itu di dunia umur panjang, itu luar biasa, ia dapat melakukan perjalanan melalui masa lalu, masa depan. Tepat ketika Heidi menceritakan beberapa hal tentang mata reinkarnasi dunia, 5 guntur tiba-tiba terdengar di langit, dan segera 5 guntur emas menebas dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Setelah 5 suara keras, 5 guntur langsung menghantam Heidi, mengirim Heidi terbang ribuan kaki jauhnya. Meskipun Wu Dao Tianlei tidak membunuh Heidi, itu membuat Heidi terlihat sangat malu. Saya melihat Heidi perlahan naik dari udara. Pada saat ini, rambutnya acak-acakan, wajahnya sehitam arang, dan seluruh tubuhnya sehitam kok. Penampilan itu adalah betapa malu dan malunya itu. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak tahu mengapa, dan segera bertanya, Senior, ada apa? Aku sudah memberitahumu tentang mata reinkarnasi dunia, dan rahasia telah terungkap, yang telah menyebabkan murka Dewa Hukuman, dan 5 guntur telah menghantam puncak. Aduh, itu di sini lagi. Heidi sedang menjelaskan kepada Xiaoyan, melihat ada 5 cahaya kemasan di langit, Heidi berteriak, tubuhnya sedikit gemetar, dan menghilang langsung ke dalam kehampaan. Xiaoyan, jangan lupa apa yang kamu janjikan pada orang tua itu. Suara Heidi datang perlahan dari kejauhan. Begitu Heidi pergi, ada 5 guntur lagi di langit, menghantam tempat Heidi berdiri tadi. Setelah Heidi pergi, Xiaoyan pindah dan datang ke platform kenaikan. Setelah beberapa pertempuran sebelumnya, seluruh gurun telah dirusak dan dihancurkan. Namun, platform terbang ini tidak rusak sama sekali, yang menunjukkan keajaiban platform terbang. Xiaoyan dengan bangga terbang ke atas panggung, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, berdiri diam. Hari ini, dia ingin melawan langit di sini dan memenuhi impian banyak praktisi selama ribuan tahun. Hari ini, dia ingin membuka jalan ke langit di sini, untuk mengejar mimpi yang tidak pernah berakhir itu. Puluhan ribu orang, ribuan mata, menatap pria pendukung yang tak terjangkau, tubuh pendukung yang kuat, pada saat ini, tampaknya menjadi abadi. Orang yang tak terhitung jumlahnya mendidih, orang yang tak terhitung jumlahnya berteriak, dan orang yang tak terhitung jumlahnya bersorak, mereka akan menyaksikan keajaiban yang langka di zaman. Xiaoyan tidak bergerak, dan pada saat ini, suasana hatinya sangat tenang. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia bertarung melawan langit, kali ini sangat penting baginya. Waktu berlalu perlahan, matahari terbenam dan cahaya bulan datang. Hari ini tepat malam bulan purnama, bulan seperti air, dan cahaya bulan yang terang menyinari seluruh bumi, membuat bumi menghadirkan keindahan yang samar. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, di gurun besar wilayah prasejarah kuno, ada kerumunan besar orang, dan sekilas, hanya ada sosok manusia. Namun, ketika puluhan ribu orang berkumpul, itu luar biasa sunyi. Pakaian laki-laki, sosok kurus di masa lalu telah tumbuh tinggi dan lurus, dan tubuh yang kuat memberi orang rasa berat. Xiaoyan hari ini telah benar-benar matang dan telah menjadi pembangkit tenaga listrik puncak yang dapat berdiri sendiri. Pada platform kenaikan, Xiaoyan berpakaian hitam. Di bawah kafan Yuehua, seluruh platform kenaikan tampaknya memancarkan kecemerlangan suci. Xiaoyan diselimuti kecemerlangan suci, jubah hitamnya berkibar tertiup angin, seolah-olah dia akan melayang kapan saja. Tiba-tiba, tubuh Xiaoyan meletus dengan 1000 sinar zang, menembak ke arah langit yang tak berujung seperti panah cahaya. Di bawah cahaya yang menyilaukan, langit hancur, dan garis-garis cahaya ilahi yang menyala tiba-tiba meledak dari kekosongan yang hancur, dan seluruh platform kenaikan ditutupi dengan lapisan kecemerlangan suci yang tak tertandingi. Jalan ke surga, sebuah jalan menuju langit yang memancarkan cahaya suci muncul di dalam langit yang hancur. Seluruh badan jalan menuju langit berwarna putih keperakan, memancarkan kecemerlangan perak yang mempesona.
Xiao Yan tinggi dan agung. Dalam cahaya kesucian, dia setinggi gunung Tai, dan dia dihormati oleh semua orang. Langit hancur, dan Xiao Yan akhirnya membuka jalan ke langit dengan kekuatan satu orang. Dia berjalan dengan tenang dan tegas menuju jalan menuju surga. Pada saat terakhir, dia menoleh dan melirik orang-orang di bawahnya untuk terakhir kalinya. Wajah muda yang tidak terlalu tampan, tetapi penuh pesona, tetap berada di hati dunia selamanya, dan puluhan ribu pembudidaya teriak nama Xiao Yan serempak. Dalam proses berteriak, orang-orang dengan cepat menemukan bahwa ada 3 sosok, dan mereka memulai jalan ke langit bersama dengan Xiao Yan. Sejarah Genesis Qi Kontinen mencatat bahwa pada tahun ke-9 Yuan He di dinasti Tang, generasi jenius dari langit, Xiao Yan, menerobos langit, membuka jalan ke langit, dan membumbung tinggi. Adapun Jiu Bai dan Ling Long, mereka tidak akan dimasukkan dalam buku sejarah. Xiao Yan mengajak Nalan Kingsway, Jiu Bai, dan Ling Long untuk menginjakan kaki di jalan menuju langit bersama dan memulai perjalanan baru. Ini adalah tangga putih perak. Langkah-langkahnya tampaknya tak berujung, memanjang ke atas ke kekosongan yang tidak diketahui. Dan di sekitar jalan setapak, itu adalah kehampaan yang gelap. Ada keheningan mematikan di sekitarnya, dengan sesekali semburan badai luar angkasa yang menakutkan melintas. Badai semacam itu, bahkan Daudi yang kuat, tidak tahan. Di jalan anak tangga, ada 4 sosok yang berjalan perlahan. Keempat sosok ini 2 di depan dan 2 di belakang, dengan seorang pemuda berpakaian hitam dan seorang gadis berpakaian putih berjalan di depan. Seorang pria dan seorang wanita lain mengikuti dari belakang. Keempatnya secara alami adalah Xiao Yan, Nalan Kingsway, Jiu Bai dan Ling Long yang telah menginjakan kaki di jalan menuju langit. Tidak ada konsep waktu di ruang ini, dan mereka berempat tidak tahu berapa lama mereka telah berjalan, tetapi mereka semua merasa kepala berat ketika mereka melihat tangga tanpa akhir yang terlihat. Terbang tidak diperbolehkan di ruang ini, dan jika Anda terus seperti ini, Anda tidak akan tahu kapan Anda akan dapat mencapai ujung anak tangga. Kegembiraan saat pertama kali memasuki jalan menuju langit telah memudar, dan saya mulai merasa bosan dan kesepian. Keempatnya berjalan dengan tenang, dan tiba-tiba, sebuah jalan khusus muncul di mata keempatnya. Saya melihat bagian jalan ini tidak bersambung, tapi terputus-putus, dan lebih dari itu, banyak rintangan di tangga. Rintangan tersebut antara lain pedang es yang jatuh dari langit, kobaran api yang menggantung di tengah 2 anak tangga, batu luar angkasa yang menggantung, badai luar angkasa yang sesekali berhembus, dan masih banyak lagi rintangan lainnya. Rintangan ini sama sekali tidak mengancam nyawa keempat orang tersebut, namun kuncinya adalah jika mereka menyentuh rintangan tersebut, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke ruang hampa di bawah. Begitu mereka jatuh ke ruang hampa di luar jalan menuju langit, nasib mereka akan tragis, bahkan jika mereka tidak mati, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari ruang itu. Oh, bagaimana kamu bisa melewati begitu banyak rintangan, Xiao Yan? Cepat buka dunia batin dan biarkan aku bersembunyi di dunia batin. Melihat rintangan di depannya, Jiu Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Tidak, begitu kita menginjakan kaki di jalan menuju langit, kita harus menyelesaikan jalan ini sendiri. Jika tidak, kita tidak akan pernah bisa mencapai alam keabadian. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, lalu melanjutkan ke mereka bertiga. Kalian semua bersiap-siap, kita mulai, dan kita harus pergi jauh-jauh, cepat, dan kita tidak boleh berhenti di tengah. Begitu kita berhenti, kita dapat dengan mudah terlempar ke ruang yang tidak diketahui. Nalan Kingsway dan Ling Long sama-sama mengangguk dengan sungguh-sungguh, meskipun mereka juga orang suci yang bertarung dengan kuat, tetapi kekuatan kecil ini tidak cukup dalam kekosongan jalan menuju langit. Bahkan Xiao Yan, Kaisar Dou, harus berhati-hati di ruang ini. Di sisi lain, Jiu Bai memiliki ekspresi sedih di wajahnya, ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan dia tidak menyesal di hatinya. Dia tahu bahwa jalan menuju langit sangat membosankan dan berbahaya, dan dia tidak akan melakukannya. Ikuti dia jika dia mengatakan sesuatu. Pergi, Xiao Yan berteriak, dan seluruh orang mulai berlari ke depan. Setelah itu, Nalan Kingsway, Jiu Bai, dan Ling Long juga mengikuti. Semua orang berlari cepat, terus-menerus melintasi berbagai rintangan. Kemudian, Jiu Bai, yang berlari di belakang, tiba-tiba terkejut bahwa ketika mereka berlari ke depan, jalan menuju langit di belakang mereka menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Ini membuat Jiu Bai tercengang. Jika mereka berlari perlahan atau berhenti sebentar, jalan di bawah kaki mereka kemungkinan besar akan tiba-tiba menghilang, dan dalam hal ini, mereka akan jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Oleh karena itu, Xiao Yan dan yang lainnya harus berlari cepat, dan tidak boleh ada jeda. Keempat Xiao Yan berlari lebih cepat, dan mereka melewati lebih banyak rintangan. Mereka semua melintasi semua jenis rintangan seperti gunung pedang, lautan api, bila es, dan badai. Untungnya, mereka kuat, dan tidak masalah untuk melewati rintangan ini. Tiba-tiba, tidak ada jalan di depan, dan apa yang muncul di depan keempatnya adalah cakram hitam. Dis hitam berputar dengan cepat, dan melalui dis hitam, Xiao Yan bisa melihat tangga di sisi yang berlawanan. Artinya, untuk mencapai jalan anak tangga yang berlawanan,
Anda harus melewati cakram hitam. Namun, piringan hitam itu berputar terlalu cepat, saya khawatir mereka akan terlempar keluar begitu mereka menginjaknya. Mereka ragu-ragu, tetapi ketika mereka melihat ke belakang, mereka tidak bisa tidak menjadi pucat, mereka tidak punya waktu untuk ragu, dan tren menghilangnya jalan di belakang mereka menyebar ke mereka. Jika mereka tidak melompat ke piringan hitam, jalan di bawah kaki mereka mungkin akan hilang. Xiao Yan melompat dan melompat ke piringan hitam. Mengikuti Xiao Yan, Nalan Kingsway, Jiu Bai, dan Ling Long juga melompat ke dis. Roda reinkarnasi, putar 10 reinkarnasi, alami 9 kesulitan dan 10 kematian, dan sadari jalan kehidupan. Setelah keempatnya melompat ke cakram hitam, sepotong informasi tiba-tiba mengalir ke pikiran mereka. Baru kemudian mereka berempat tahu bahwa cakram di bawah kaki mereka disebut cakram reinkarnasi. Jika mereka ingin melewati cakram reinkarnasi, mereka harus melalui 10 masa reinkarnasi, melalui 10 cobaan hidup dan mati, dan menyadari cara hidup sebelum mereka bisa meninggalkan cakram reinkarnasi dengan aman. Mereka berempat duduk bersila di 4 posisi satu demi satu, mata sedikit tertutup. Kemudian saya masuk ke dalam meditasi dan mulai mengalami reinkarnasi. Waktu berlalu dengan lambat, mereka berempat mengerutkan kening, pipi mereka menunjukkan ekspresi kesakitan, dan keringat terus menetes dari wajah mereka. Di ruang hampa yang sunyi, waktu sepertinya tidak ada habisnya. Saya tidak tahu berapa lama, Xiao Yan membuka matanya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Nalan Kingsway, Jiu Bai, dan Ling Long juga perlahan membuka mata mereka. Keempatnya saling menatap, dan masing-masing bisa melihat kelelahan di wajah satu sama lain. Tidak ada yang tahu apa yang telah mereka alami pada dis reinkarnasi, dan pertemuan seperti apa yang mereka alami. Tetapi mereka tampaknya telah mengalami 10 reinkarnasi hidup dan mati, dan setiap orang memiliki perubahan tak berujung di mata mereka. Di bawah kepemimpinan Xiao Yan, semua orang meninggalkan dis reinkarnasi dan terus bergerak maju di sepanjang jalan menuju langit. Setelah cakram reinkarnasi, jalan ke langit tidak lagi memiliki hambatan, dan itu relatif mulus. Mereka berempat melakukan perjalanan tanpa hambatan sepanjang jalan, dan segera mengantarkan ujian sulit lainnya. Apa yang muncul di depan keempatnya lagi adalah kolam hitam besar. Air kolam penuh dengan air hitam, sepotong informasi mengalir ke pikiran 4 orang lagi. Melalui informasi itu, semua orang tahu bahwa kolam hitam ini disebut kolam sunyi. Dis reinkarnasi sebelumnya adalah ujian jiwa orang, dan kolam lumpur di depan mereka adalah ujian daging. Setelah memasuki kolam keheningan, tubuh daging secara bertahap akan hancur, dan kemudian berkumpul kembali. Begitu berulang kali, dalam proses menghancurkan dan menata ulang, baik tubuh maupun jiwa harus menderita kesakitan yang luar biasa. Rasa sakit seperti ini tidak terbayangkan bagi orang biasa. Jika Anda tidak tahan dengan rasa sakit seperti ini, maka itu akan hilang di kolam keheningan. Dan jika Anda menahan rasa sakit seperti ini, maka seluruh tubuh orang ini akan seperti terlahir kembali. Seluruh tubuh dan jiwa orang tersebut akan disublimasikan, dan kekuatan mereka sendiri juga akan mendapatkan lompatan kualitatif. Untuk Xiao Yan dan yang lainnya, mereka tidak punya pilihan selain memasuki kolam keheningan dan menerima baptisan rasa sakit. Setelah mereka siap secara mental, mereka memasuki kolam keheningan sambil berpegangan tangan. Ketika keempatnya memasuki kolam hitam, tubuh mereka meleleh secepat es dan salju. Meskipun mereka berempat sudah mempersiapkan pikiran mereka, rasa sakit yang hebat yang disebabkan oleh pembubaran tubuh mereka hampir membuat jiwa mereka pingsan. Mereka berempat mengertakkan gigi dan menopang dengan keras, tetapi setelah beberapa saat, tubuh mereka pulih kembali, mengambil keuntungan dari waktu pemulihan. Keempatnya dengan cepat berjalan menuju sisi berlawanan dari kolam senyap. Namun, dalam sekejap mata, tubuh keempatnya hancur lagi, dan kemudian mereka pulih kembali. Dengan cara ini, mereka berempat mengalami siksaan yang menyakitkan dalam proses menghancurkan tubuh mereka dan memulihkan diri. Rasa sakitnya begitu menakutkan, bahkan jika Xiao Yan sudah menjadi Kaisar Dou, menghadapi rasa sakit yang berulang ini, dia masih merasa seperti akan pingsan. Situasi Nalan Kingsway, Jiu Bai, dan Ling Long bahkan lebih buruk. Mereka berempat bertahan, dan sambil menahan rasa sakit, mereka perlahan berjalan menuju tepi seberang. Setelah Xiao Yan bertahan 99 kali tubuhnya dipatahkan dan dipulihkan, dia akhirnya berjalan keluar dari kolam keheningan. Kemudian, terengah-engah, dia berbaring di tangga putih perak. Nalan Kingsway, Jiu Bai, dan Ling Long semuanya menanggung rasa sakit dan penderitaan seperti itu 100 kali sebelum mencapai sisi lain dari kolam senyap. Ketiganya juga jatuh ke tanah, terengah-engah. Jalan di depan sangat luas, dan masih ada beberapa kesulitan yang menunggu mereka. Tetapi apapun yang terjadi, mereka akan bertahan. Mereka percaya bahwa mereka pasti bisa memasuki alam keabadian. Setelah beristirahat untuk waktu yang lama, mereka akhirnya berangkat lagi, dan terus bergerak di sepanjang jalan keperakan ke langit. Setelah melewati kolam senyap, mereka berempat jelas merasa bahwa kekuatan internal mereka telah meningkat pesat. Secara khusus, Nalan Kingsway,
Jiu Bai, dan Linglong, yang samar-samar menyentuh penghalang yang telah menembus. Hanya dengan satu kesempatan, mereka bertiga bisa menerobos dalam satu gerakan dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Daudi. Setelah menempuh perjalanan panjang, keempatnya akhirnya diantar dalam ujian lagi, yaitu kolam air jernih yang memancarkan pancaran sinar suci. Melalui informasi yang mereka terima, mereka berempat mengetahui bahwa kolam air ini disebut kolam pemurnian. Menghadap air di kolam pemurnian, mereka berempat merasakan perasaan yang akrab. Setelah beberapa saat, mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak serempak, mata air asli. Benar, air di kolam ini adalah sumber mata air spiritual yang paling murni. Mata air roh sumber di sini bahkan lebih murni daripada mata air roh sumber yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Xiao Yan dan keempatnya sangat bahagia. Setelah begitu banyak cobaan yang sulit, kali ini, bagi mereka, itu hanyalah sebuah kegembiraan. Xiao Yan dan yang lainnya segera memasuki kolam pemurnian. Begitu dia memasuki kolam pemurnian, energi yang kaya tiba-tiba melonjak dan mengalir ke tubuh dengan panik. Xiao Yan jelas merasa bahwa roh asal Qi yang mengalir ke tubuhnya memiliki semacam kekuatan pemurnian. Di bawah aksi kekuatan pemurnian, kekuatan di tubuh Xiao Yan sedang dimurnikan dengan panik. Qi pertempuran di tubuhnya secara bertahap dimurnikan, dan digantikan oleh kekuatan sumber paling murni. Pada akhirnya, semua Qi pertempuran di tubuhnya diubah menjadi kekuatan sumber, dan kristal sumber di tubuhnya juga diam-diam berubah. Dengan pemurnian terus-menerus di kolam pemurnian, semua Qi pertempuran di tubuh Xiao Yan dimurnikan, dan kristal sumber di tubuhnya secara bertahap berubah menjadi pil sumber yang jernih. Setelah kristal sumber diubah menjadi pil sumber, energi yang tersimpan dalam pil sumber bahkan lebih besar. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki energi pendendam di tubuhnya, selama pikirannya bergerak, sumber energi di Yuandan dapat dengan cepat diubah menjadi energi pendendam. Transformasi antara energi pendendam dan energi sumber sangat cepat dan fleksibel. Pada saat ini, Xiao Yan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia keluar dari kolam pemurnian, dia merasa terlahir kembali. Di masa lalu, dia memiliki aura yang kuat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Tapi sekarang dia, sebaliknya, napasnya tertahan, dan dia tidak bisa merasakan napas sedikit pun darinya. Selama dia tidak sepenuhnya melepaskan napas, saya khawatir tidak ada yang bisa mengetahui kekuatannya. Xiao Yan sudah menyelesaikan pemurnian terlebih dahulu, sementara Nalan Kingsway, Jiu Bai dan Linglong belum menyelesaikan pemurnian. Berdiri di samping kolam pemurnian, Xiao Yan bisa merasakan bahwa mereka bertiga kemungkinan besar akan menerobos dalam satu gerakan dan menjadi tantalum pembangkit tenaga listrik tingkat Daudi. Seiring berjalannya waktu, Jiu Bai memimpin untuk menjadi Daudi. Keluar dari kolam pemurnian, Jiu Bai tersenyum puas. Haha, Paman Long juga seorang kaisar Dao sekarang. Pada saat ini, Linglong mendengus dingin, melompat keluar dari kolam pemurnian, dan berkata dengan dingin kepada Jiu Bai, apakah Anda Kaisar Dao? Wanita tua, saya juga seorang Kaisar Dao. Jiu Bai dan Linglong dipromosikan menjadi Kaisar Dao satu demi satu, dan setelah beberapa saat, Nalan Kingsway akhirnya dipromosikan dan menjadi kultivator top. Pada saat ini, Xiao Yan dan keempatnya semuanya kuat di level Daudi, dan dengan barisan seperti itu, saya takut bahkan di dunia keabadian di mana yang kuat seperti awan, mereka bisa mendapat tempat di dalamnya. Keempatnya tidak lagi ragu-ragu, dan terus berjalan di jalan menuju langit. Jalan menuju langit ini agak panjang. Meskipun Xiao Yan tidak tahu berapa lama mereka telah berjalan di jalan menuju langit, menurut dugaan Xiao Yan, mereka telah menghabiskan 2 tahun di ruang ini. Setelah perjalanan panjang, Xiao Yan dan keempatnya akhirnya sampai di ujung jalan menuju langit. Di ujung jalan menuju langit, ada gerbang gosip Yin dan Yang. Xiao Yan terlalu akrab dengan gerbang Yin Yang Bagua ini. Saat itu, ketika dia memasuki jalur pesawat dari benua Douqi, ada gerbang Yin Yang Bagua di ujung jalur pesawat. Ini adalah pertemuan pertama Xiao Yan dengan gerbang Bagua Yin Yang. Kali kedua Xiao Yan bertemu dengan gerbang Yin Yang Bagua adalah setelah pertempuran dengan peri tanpa hati. Selain 2 kali sebelumnya, ini adalah ketiga kalinya dia bertemu gerbang Yin Yang Bagua. Dia selalu merasa bahwa gerbang Yin Yang Bagua sangat aneh. Bagaimana gerbang Yin Yang Bagua ini bisa ada? Mengapa itu muncul di sini? Apa sebenarnya yang dilakukannya? Apakah gerbang Yin Yang Bagua yang sama yang dia temui 3 kali? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Xiao Yan sedikit bingung. Tetapi Xiao Yan tidak terlalu memikirkan masalah ini. Dia dengan hati-hati mengamati gerbang Yin Yang Bagua di depannya, dan melihat beberapa kata tertulis di pintu kehidupan abadi. Xiao Yan, setelah melewati gerbang keabadian ini, kita harus memasuki alam keabadian. Nalan Kingsway melangkah maju, melihat kata-kata, gerbang keabadian, menoleh dengan cantik dan menoleh untuk melihat Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan otentik. Baiklah, Xiao Yan sedikit mengangguk dan berkata kepada ketiganya, ayo, mari kita bekerja sama untuk membuka pintu menuju kehidupan abadi. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Nalan Kingsway, Jiu Bai, dan Linglong berdiri berdampingan dengan Xiao Yan,
dan kemudian mereka berempat bekerja sama, menjauh dari gerbang keabadian. Saat keempat sinar energi memasuki gerbang kehidupan abadi tiba-tiba terbuka perlahan. Di dalam gerbang keabadian, ada hamparan luas cahaya putih menyilaukan, sehingga mereka berempat tidak bisa membuka mata. Keempat Xiaoyan segera berpegangan tangan dan berjalan menuju gerbang kehidupan abadi. Saat mereka berjalan ke gerbang keabadian, mata mereka berempat tiba-tiba menyala, dan dunia yang luas dan magis muncul di depan mereka. Saya melihat bahwa ini adalah dunia yang sangat luas. Di kejauhan, awan dan kabut berkabut, energi abadi melonjak, dan energi abadi putih dan halus seperti sungai, danau, dan laut, senyata fantasi, dan itu spektakuler. Gunung abadi yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, air terjun yang jatuh dari langit, dan kuil-kuil megah menjulang di antara awan dan kabut. Bukankah situasi ini negeri dongeng dalam legenda? Di sekitarnya, Qianghua ada di mana-mana, Yao Kao ada di tanah, dan semua jenis makhluk abadi dan hewan tidak terkejut dan berjalan santai di tanah. Lingkungan di sini damai dan tenang. Di tanah, ada semua jenis pohon peri. Banyak di antaranya memiliki buah-buahan eksotis yang berwarna-warni, dan aroma buah yang kental meluap, yang membuat orang ngiler. Langit begitu biru dan udara begitu segar di bawah langit biru dan awan putih. Danau dan danau seperti safir bertatahkan di tanah yang sangat indah. Kecanggihan di sini sudah indah sampai ekstrim. Tempat ini memang tidak sebanding dengan genesis Qi kontinen. Xiaoyan juga telah melihat banyak pemandangan indah di benua Qi asal, seperti Sengnan Xuanji, Xiao Clan Xuanji, dan kota di langit. Dibandingkan dengan negeri dongeng yang sebenarnya, tempat-tempat itu tidak diragukan lagi lebih rendah. Sangat indah, Nalan Kingsway menghela nafas. Buahnya banyak, Jiu Bai tidak tertarik dengan pemandangan yang indah. Yang dia pedulikan adalah buah peri yang tumbuh di pohon. Dia menghela nafas dan bergegas turun. Jiu Bai bergegas turun, dan Xiaoyan dan yang lainnya secara alami mengikuti. Beberapa orang datang ke taman pohon peri, dan mereka tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Buah-buahan di pohon itu berwarna-warni, dan setiap buahnya jernih, seperti mutiara dan batu giok, yang sangat hias. Nalan Kingsway berpikir dalam hati, apakah jenis buah ini bisa dimakan? Jiu Bai tidak peduli tentang ini. Hanya mengambil buah dan mengunyahnya, memakannya dengan senang hati, dan dengan lantang memuji, wah, enak, enak sekali. Melihat Jiu Bai sedang makan dengan nikmat, Xiaoyan juga memetik buah seperti batu giok yang indah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Warna buah ini manis, dan itu benar-benar yang terbaik di antara buah-buahan. Tidak mungkin memakan buah seperti itu di benua Qi asal. Setelah memakan buah ke dalam perut, energi yang lembut dan kuat segera menyebar ke dalam tubuh, dan kemudian berubah menjadi sumber kekuatan dan menyimpannya di Yuandan. Xiaoyan sedikit terkejut, buah di sini benar-benar aneh, dan memiliki efek seperti itu. Jika Anda makan buah jenis ini setiap hari, maka Anda tidak perlu berlatih, dan kekuatan Anda juga dapat ditingkatkan. Enak sekali, ayo makan semua buah-buahan ini, kata Jiu Bai sambil makan. Kamu naga bodoh, bagaimana kamu bisa makan begitu banyak buah? Kamu tidak akan mati. Setelah mendengar kata-kata Jiu Bai, Linglong memutar matanya dan memarahi dengan dingin. Namun, dia melanjutkan, menurut pendapat saya, sebaiknya kita pindahkan saja bagian dari hutan buah peri ini, dan memakannya kapanpun kita mau di masa depan. Aku serakah, aku tidak menyangka kamu, seekor ular cantik, menjadi lebih serakah dariku. Namun, aku menyukai lamaran ini, kata Jiu Bai sambil tersenyum. Nalan Kingsway sedikit khawatir tentang proposal Linglong dan berkata, itu tidak baik, kami baru di sini, dan kami tidak tahu apakah kebun ini memiliki pemilik, jadi kami mencuri pohon buah-buahan seseorang seperti ini. Seandainya pemilik kebun datang ke pintu, ayo, itu tidak baik. Kamu gadis kecil, mengapa kamu begitu pemalu? Mendengar keberatan Nalan Kingsway, Jiu Bai berkata dengan marah. Saya pikir apa yang dikatakan Kingsway benar. Kami di sini untuk suatu tujuan, dan kami tidak dapat membuat tambahan apapun. Setelah makan buah-buahan ini, kami harus pergi dari sini sesegera mungkin, kata Xiaoyan tiba-tiba. Seseorang datang, Nalan Kingsway tiba-tiba membuat gerakan diam dan berbisik. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia benar-benar mendengar dua orang mendekat ke arah ini. Dia segera memberi isyarat, sehingga mereka bertiga tertahan dan bersembunyi. Orang-orang yang datang adalah dua wanita cantik dengan kain kasa tipis, satu dengan kain kasa hijau dan satu lagi dengan kain kasa merah, dengan keranjang bambu di masing-masing tangan. Keduanya berbicara sambil berjalan. Kamu bilang Tuan Muda Yun akan datang ke pesta abadi ini. Itu harus datang. Pertemuan abadi ini hanya diadakan setiap 10 tahun sekali. Orang-orang penting dari Changshengtian akan berpartisipasi. Selain itu, dikatakan bahwa para dewa dari beberapa surga di atas juga dapat berpartisipasi. Asli atau palsu, aku baru saja mendengar tentang kebenaran atau kepalsuan, bagaimana aku dan pelayan kecil lainnya bisa tahu? Peri yang kejam akan datang, peri tanpa hati pasti akan datang,
dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pri Zilan, dan pameran ini diselenggarakan oleh Pri Zilan, dia tidak punya alasan untuk tidak datang. Itu benar, ayo cepat petik buah peri. Pri Zilan masih menunggu untuk menggunakannya. Keduanya mengakhiri percakapan mereka dan datang ke tempat Xiao Yan mencuri buah peri tadi. Melihat pohon abadi yang hampir sepenuhnya dipetik dan daunnya berserakan di tanah di depan mereka, ekspresi kedua wanita itu berubah, dan mereka merasa bahwa situasinya tidak baik. Keduanya saling memandang, dan kemudian berteriak pada saat yang sama, "Ayo, seseorang mencuri buah peri." Mendengar teriakan kedua wanita itu, Xiao Yan dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. Mereka berempat bergerak, berubah menjadi 4 aliran cahaya, dan naik ke langit. Pada saat mereka berempat naik ke langit, lebih dari selusin pita juga bergegas pada saat yang sama, mengelilingi mereka berempat. Selusin orang semuanya mengenakan baju besi dan memegang pedang, menatap keempat Xiao Yan dengan dingin. Xiao Yan, Nalan Kingsway, Jiu Bai, dan Linglong semuanya berada di level Doudi. Namun, melihat selusin orang berbaju besi di depan mereka, Xiao Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang besar, karena Xiao Yan dan yang lainnya samar-samar merasa bahwa selusin orang berbaju besi di depan mereka semua adalah Doudi yang kuat. Selusin Doudi, barisan yang menakutkan, tak heran jika orang-orang di dunia mengatakan bahwa orang kuat di dunia umur panjang itu seperti awan, dan melihat mereka hari ini memang benar adanya. Siapa di antara teman-teman dari kursi yang mulia abadi yang berani datang ke kebun abadi untuk mencuri buah abadi? Salah satu pria jangkung bertanya dengan dingin. Namun, karena dia belum mengkonfirmasi identitas Xiao Yan dan yang lainnya, nada suaranya masih halus. Jika dia mengkonfirmasi identitas Xiao Yan dan yang lainnya, saya khawatir dia akan terlalu malas untuk berbicara, dan akan langsung menyerang Xiao Yan. Di hadapan barisan yang begitu menakutkan, ekspresi Xiao Yan tetap tidak berubah dan sikapnya tetap tenang. Meskipun barisan lawan kuat, dia sudah memikirkan kata-katanya. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, "Saya adalah teman Tuan Muda Yun, dan dia mengundang kami ke konferensi abadi." Ketika pria itu mendengar 3 kata, Yun Gonsi, wajahnya tiba-tiba melunak sedikit, dan dia tersenyum. Ternyata itu adalah teman Yun Gonsi. Tetapi meskipun demikian, Anda tidak boleh mencuri buah dari kebun peri. Itu, Anda mengikuti saya untuk mengatakan dengan rendah hati kepada Pri Zilan, "Saya ingin melihat wajah Tuan Muda Yun." Pri Zilan tidak mudah mempermalukan Anda. Aku juga kebetulan mengunjungi Pri Zilan. Xiao Yan tersenyum tenang. Namun, meskipun dia tampak santai di permukaan, dia tidak merasa damai di hatinya. Di mana dia mengenal Tuan Muda Yun, dan dia tidak tahu siapa Pri Zilan itu. Pertemuan ini pasti membantu. Pada saat itu, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Kalau begitu ayo pergi. Pria itu memimpin dalam memimpin jalan, sementara kerumunan lainnya bubar, samar-samar mengelilingi mereka berempat di tengah. Kingsway, Jiu Bai, Linglong, lakukan. Tepat sebelum semua orang hendak berjalan, Xiao Yan tiba-tiba berteriak keras, dan dia bergegas menuju seorang pria berbaju besi. Jiu Bai, Nalan Kingsway dan Linglong, yang sudah bersiap untuk itu, juga meluncurkan serangan pada saat yang sama. Penjaga Xiangho Yuan sangat banyak, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain akan berani menyerang ketika pihak mereka sendiri memiliki keunggulan mutlak. Di bawah serangan mendadak Xiao Yan dan yang lainnya, selusin orang tiba-tiba menjadi sedikit tersebar. Bang, 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 bang. Setelah 4 ledakan keras, Xiao Yan dan mereka berempat meledakkan salah satu kaisar Dou yang lain. Pengepungan asli tiba-tiba runtuh, dan mereka berempat tidak berani bertarung dalam cinta, jadi mereka buru-buru meraih jalan dan melarikan diri. Melihat Xiao Yan dan yang lainnya melarikan diri, pria jangkung yang memimpin sangat marah, dan kemudian dia tertawa dalam kemarahan, mencibir, "Oke, kamu berani menipu saya, Wang Zi." Sepertinya dia tidak sabar. Keempat orang ini sangat eye-catching. Sangat mungkin mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh. Yang terbaik adalah jika mereka dapat menangkap mereka hidup-hidup. Jika mereka berani melawan, mereka akan membunuh mereka di tempat. Wang Zichao berteriak keras, dan kemudian membawa mereka ke Xiao Yan dan yang lainnya mengejarnya. "Oh, ibuku naga!" Mereka mengejar mereka. Jiu Bai Chao menoleh ke belakang dan melihat selusin sosok terbang cepat seperti kilat. Dia sangat ketakutan sehingga semua jiwa ketakutan, dan dia berteriak keras. "Ini semua salahmu. Kamu serakah untuk buah peri apapun, sekarang tidak apa-apa, menyebabkan begitu banyak masalah dan melibatkan ibuku." Linglong di samping mendengus dingin. "Kamu masih memiliki wajah untuk berbicara tentang aku. Bukankah kamu juga makan dengan senang hati?" Mendengar ini, Jiu Bai sangat tidak senang, dan segera membalas. Melihat keduanya melepaskan tembakan lagi, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang besar. Jam berapa ini? Dan keduanya masih punya waktu untuk bertengkar di sini. Dia segera berkata, "Jangan berdebat, sekarang bukan waktunya untuk bertanggung jawab. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah bagaimana mengatasi kesulitan saat ini. Terlalu lambat untuk terbang seperti ini, kita mungkin juga mengobrak-abrik kekosongan dan melarikan diri dari angkasa,
melihat musuh mengejar semakin dekat, Jiu Bai sangat cemas sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menyarankan. Yang disebut kecepatan itu relatif, mereka berempat semuanya kuat Doudi, dan mereka dapat mencapai 1000 mil dalam sekejap. Jika itu di mata para pembudidaya di benua Qi asal, itu secara alami akan membuat orang merasa sangat menakutkan, bergerak, seperti kilat, seperti hantu, langsung menembus kehampaan. Kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan kecepatan tidak berlebihan untuk menggambarkan kecepatan mereka. Tapi ini di Changshengtian, dan musuh mereka juga Doudi kuat. Oleh karena itu, kecepatan mereka, di mata musuh, tidak memiliki banyak keuntungan, kecepatan mereka cepat, dan kecepatan musuh juga cepat. Lingkungan di sini sangat berbeda dari benua Qi asal. Meskipun kita dapat menghancurkan kehampaan, kita masih tidak dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Setelah mendengar saran Jiu Bai, Xiao Yan berkata sambil tersenyum masam. Ah, bagaimana jika musuh mengejar lebih dekat dan lebih dekat? Melihat ke belakang lagi, Jiu Bai berkata dengan wajah sedih. Saya punya solusi. Xiao Yan segera memberitahu orang banyak dengan suara rendah. Oke, ayo lakukan seperti ini. Jiu Bai, Linglong, dan Nalan Kingsway setuju secara bersamaan. Mereka berempat masih terbang ke depan dengan cepat. Tiba-tiba, tubuh Nalan Kingsway sedikit gemetar, dan Nalan Kingsway lainnya terpisah dari tubuh. Dan Jiu Bai dan Linglong juga memisahkan diri lain dari tubuh utama mereka. Di level Doudi, kamu bisa menjelma di luar tubuh. Tentu saja Doudi hanya bisa berinkarnasi di luar tubuh. Oleh karena itu, Jiu Bai, Linglong, dan Nalan Kingsway semuanya dipisahkan menjadi inkarnasi eksternal. Kaisar Dou hanya dapat memisahkan satu avatar eksternal, dan tubuh ilusi 3000 guntur tidak memiliki batasan ini. Tentu saja, avatar tubuh ilusi 3000 guntur tidak diragukan lagi jauh lebih buruk daripada avatar eksternal. Tetapi dalam mengejar kuantitas, tubuh ilusi 3000 guntur tidak diragukan lagi jauh lebih berguna daripada inkarnasi di luar tubuh. Saya melihat bahwa tubuh Xiao Yan terbagi menjadi dua bagian 4 bagian 8, 18, 16. Dalam sekejap mata, banyak Xiao Yan terpisah, kecuali tubuh utama Xiao Yan dan avatar eksternal, sisanya adalah tubuh Lei Huan. Namun, semakin besar jumlah Lei Huanbo, semakin lemah kekuatan Lei Huanxi itu. Oleh karena itu, Lei Huanbo yang ditugaskan kemudian hanya dangkal dan memiliki sedikit kekuatan tempur, namun masih bisa digunakan untuk membingungkan musuh. Aksi, Xiao Yan minum dengan lembut, dan dengan suara minuman yang jatuh, tubuh Xiao Yan dan Nalan Kingsway digabungkan bersama, dan inkarnasi eksternal mereka digabungkan bersama. Dengan cara yang sama, tubuh Jiu Bai dan Linglong digabungkan bersama, dan inkarnasi keduanya digabungkan bersama. Dengan cara ini, mereka membentuk 4 kombinasi, 2 diantaranya terdiri dari esensi mereka, dan 2 diantaranya terdiri dari inkarnasi eksternal mereka. Tujuan Xiao Yan melakukan ini adalah untuk mengalihkan perhatian musuh. Saat ini, keempat kombinasi itu masing-masing terbang ke 4 arah. Adapun tubuh hantu Xiao Yan, dia tinggal di belakang untuk memblokir kemajuan musuh. Meskipun pemblokiran semacam ini tidak terlalu efektif, itu dapat memberi Xiao Yan waktu untuk melarikan diri. Xiao Yan dan Nalan Kingsway terbang jauh ke barat, dan ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat 3 sosok mengejar mereka. Xiao Yan menoleh dan berbisik di telinganya, aku akan mempercepat, pegang rat-rat, aku akan membawamu pergi dari mereka. Ya, Nalan Kingsway mengangguk ringan, dan tiba-tiba merasakan telapak tangan Xiao Yan melingkari pinggang rampingnya, pipinya mau tak mau memerah. Setelah sedikit ragu, Nalan Kingsway memeluk tubuh Xiao Yan dengan backhand-nya, merasakan aura maskulin dari tubuh Xiao Yan, dia hanya merasa wajahnya panas, sangat panas, pipinya yang indah sekarang merah seperti meneteskan darah, jantungnya juga tampak melompat keluar, berdebar, dan dia sangat gugup. Xiao Yan juga merasa tidak nyaman saat Nalan Kingsway memeluknya, dia hampir jatuh dari udara, merasakan tubuh lembut dan tanpa tulang dalam pelukannya, dan mencium aroma samar tubuh gadis itu, pikirannya beriak. Namun, Xiao Yan dengan cepat menenangkan suasana yang bergejolak. Pada saat ini, semua api aneh di tubuhnya dimuntahkan, berubah menjadi sepasang sayap api yang sangat besar di belakangnya. Sepasang sayap api itu seperti sangkar yang menutupi langit dan bumi, dengan cepat menghasut dalam kehampaan, dan setiap dorongan membawa suara angin dan guntur. Dengan peningkatan sayap api, kecepatan Xiao Yan dipercepat dengan sia-sia, menembak ke kehampaan yang jauh seperti sambaran petir, melemparkan 3 sosok di belakangnya jauh-jauh. Xiao Yan memeluk tubuh halus Nalan Kingsway, dan keduanya terbang menuju barat dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang, dan saya melihat bahwa bagian depan tampaknya telah mencapai ujung langit. Di ujung langit, ada tablet batu yang sangat besar, yang berdiri di antara langit dan langit, bumi seperti Optimus Prime. Prasasti itu berkilau, memancarkan nafas perubahan kuno dari waktu ke waktu, dan itu terlihat sangat ajaib.
Yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa 3 karakter kuno terukir di tablet batu besar, Changsheng Tian. Xiao Yan terkejut karena prasasti di depannya persis seperti prasasti yang dilihatnya di batu 3 kehidupan. Saat itu, dia mencari keberadaan Suner melalui batu Sanseng, dan menemukan bahwa Suner mengenakan baju perang ungu, berdiri di atas tablet batu besar dengan ekspresi acuh tak acuh. Prasasti di depannya persis sama dengan yang dia lihat di batu 3 kehidupan. Ada di sini, Xiao Yan dengan lembut mendarat di tablet batu besar, melirik tubuh indah dan menawan di lengannya, dan berkata dengan lembut. Mendengar ini, pipi Nalan Kingsway memerah lagi, dan tangan yang memeluk Xiao Yan perlahan mengendur, berdiri di atas low batu, jantungnya masih berdebar seperti rusa, berdebar tanpa henti. Di mana ini? Nalan Kingsway bertanya dengan lembut. Aku juga tidak tahu, jawab Xiao Yan. Xiao Yan melihat ke belakang prasasti, dan di belakang prasasti itu ada lubang hitam tanpa dasar, ada asap di lubang hitam, tetapi asap hanya berakhir di lubang hitam dan tidak tumpah. Melihat lubang hitam aneh di depannya, Xiao Yan merasa putus asa, dan rasa jijik muncul di hatinya. Xiao Yan ketakutan, dengan kekuatannya saat ini, lubang hitam ini membuatnya merasa seperti ini. Dapat dilihat bahwa lubang hitam ini tidak sederhana. Lubang hitam di depannya benar-benar memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Lubang hitam itu seperti iblis, dan makhluk apapun yang jatuh ke dalamnya akan ditelan olehnya. Xiao Yan, lubang hitam ini sangat menakutkan. Ayo pergi dari sini. Nalan Kingsway, yang berada di sampingnya, juga merasakan sesuatu dan berkata dengan lembut kepada Xiao Yan. Mari kita bertemu dengan Ji Ubai dan Linglong. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan ringan. Kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Kamu akan ditangkap jika kamu tidak berhenti. Pada saat ini, teriakan dingin tiba-tiba datang, dan 3 sosok perlahan muncul di kehampaan, menghalangi semua mundurnya Xiao Yan. Orang-orang yang datang adalah 3 Doudi, salah satunya adalah Wang Zi. Meskipun Xiao Yan menggunakan sayap api untuk melemparkannya jauh-jauh, Wang Zi masih mengejarnya. Melihat ketiganya mengejarnya, Xiao Yan tidak takut. Sekarang ini adalah situasi 3 lawan 2, dia sendiri sudah lebih dari cukup untuk menghadapi 2 Doudi, dan Doudi lainnya diserahkan kepada Nalan Kingsway. Kingsway, kamu hanya perlu membungkus yang lebih pendek, dan menyerahkan sisanya kepadaku. Xiao Yan berbisik kepada Nalan Kingsway. Ya, Nalan Kingsway mengangguk. Pergi, Xiao Yan berteriak, dan dia dan Nalan Kingsway menyerang musuh secara bersamaan. Nalan Kingsway langsung bertemu musuh terpendek, dan dengan sedikit cengkeraman telapak tangan, pedang panjang yang menyilaukan segera keluar, dan cahaya pedang yang tak tertandingi meledak seperti matahari yang terik, menyelimuti musuh. Musuh terpendek juga cukup kuat. Melihat Nalan Kingsway menyerang dengan cahaya pedang yang tak tertandingi, dia tidak memiliki rasa takut dalam ekspresinya, dan tinju meledak dengan gelombang cahaya energi yang menyilaukan, dengan kekuatan yang kuat, seperti lautan kemarahan tersapu. Keduanya segera terjerat, dan pertempuran sengit diluncurkan di udara. Suara tabrakan energi yang menghancurkan bumi jelas terdengar ratusan mil terpisah. Boom, tongkil, di belakang Xiao Yan, sayap api menghasut dengan keras. Dengan bantuan sayap api, kecepatan Xiao Yan menjadi sangat menakutkan. Dia muncul langsung di depan Doudi dan membantingnya dengan pukulan, tidak membiarkan lawan menghindar, langsung meledakkan Kaisar Dou. Setelah memecahkan musuh, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan sayap api di belakangnya menghasut dengan keras, dan bergegas langsung ke Wang Zi. Melihat Xiao Yan bergegas, seringai muncul di sudut mulut Wang Zi. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung bertemu Xiao Yan, dan dengan ringan menepuknya dengan telapak tangan yang tidak mencolok. Aneh untuk dikatakan, dari telapak tangan yang ditembak Wang Zi barusan, Xiao Yan tidak bisa merasakan fluktuasi energi sedikit pun, tapi melihat telapak tangan yang lain, Xiao Yan merasakan aura berbahaya yang mendekat dengan cepat. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, dan seluruh kekuatan tubuhnya terkonsentrasi pada tangan kanannya, kemudian dia meninju dan menyapa telapak tangan Wang Zi. Ledakan, tinju berpotongan, dan tinju Xiao Yan meletus dengan kecemerlangan energi yang mempesona, sementara Wang Zi, di sisi lain, masih tidak memiliki fluktuasi energi dari telapak tangannya. Namun, dalam proses pertempuran antara kedua belah pihak, Xiao Yan merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak seperti banjir binatang buas. Dengan suara tabrakan, Xiao Yan dan Wang Zi mundur beberapa langkah secara bersamaan. Keduanya saling memukul sama, keduanya saling memandang dengan heran. Kekuatan Wang Zi ini di luar imajinasi Xiao Yan. Wang Zi jauh lebih kuat dari yang lain, dan Wang Zi cukup terkejut dengan kekuatan Xiao Yan. Meskipun Wang Zi bukan orang penting di surga panjang umur, dia mengenal hampir semua orang di daerah ini sejauh ribuan mil. Tetapi dia belum pernah melihat Xiao Yan sebelumnya. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa kalian semua? Mengapa kamu datang ke Pavilion Zilan untuk membuat masalah? Xiao Yan tidak menjawab pertanyaannya, tetapi tersenyum sedikit dan berkata, bukankah kita baru saja makan beberapa buah? Mengapa kalian berdua sangat peduli?
Wang Zi dengan dingin berteriak, hari ini, jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, kamu tidak akan mau pergi dari sini. Begitu kata-kata itu jatuh, Wang Zi bergegas menuju Xiao Yan lagi. Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin, dia tidak takut pada Wang Zi, tetapi dia takut bahwa seiring waktu, dia akan menarik teman Wang Zi, yang akan sangat merepotkan. Karena itu, pertempuran ini harus diselesaikan dengan cepat. Sayap api di belakang Xiao Yan dengan cepat menghasut, meninggalkan bayangan di kehampaan, menghindari serangan Wang Zi. Dari segi kekuatan, Wang Zi mungkin tidak lebih lemah dari Xiao Yan, namun dari segi kecepatan, Wang Zi jauh dari lawan Xiao Yan. Pada kecepatan Xiao Yan yang sangat menakutkan, Wang Zikong memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Xiao Yan. Wang Zi dengan panik mengejar Xiao Yan di udara, tapi setiap kali dia mengejar bayangan Xiao Yan selalu beberapa langkah di depannya. Selama Xiao Yan terus menghindar, dia tidak akan ada hubungannya dengan Xiao Yan. Pada saat ini, Wang Zi sangat tertekan. Dia telah melayani sebagai penjaga di Pavilion Zilan selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah menghadapi musuh yang begitu sulit. Dia memarahi dengan marah. Kamu pengecut, apakah kamu hanya menghindar? Ini laki-laki, selamat bertarung denganku. Mendengar omelan Wang Zi, Xiao Yan benar-benar berhenti menghindar. Xiao Yan tersenyum dan berkata, oke, karena kamu sangat ingin bertarung, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Namun, aku tidak bertarung denganmu sendirian, aku ingin 1 lawan 3. Mendengar ini, Wang Zi terkejut sejenak, dan kemudian dia berkata dengan marah, sungguh anak yang sombong, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku sendirian, dan kamu harus bertarung dengan kami bertiga. Untuk kematian, aku akan memenuhimu. Xiao Yan tidak membantah, tapi hanya tersenyum aneh. Melihat senyum aneh Xiao Yan, Wang Zi merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Xiao Yan berteriak, King Sui, datang ke sisiku. Nalan King Sui pindah dan datang ke sisi Xiao Yan. Xiao Yan secara alami memeluk pinggangnya. Tubuh Nalan King Sui bergetar, dan dia berkata dengan malu-malu, apa yang kamu lakukan? Ayo pergi, Xiao Yan berteriak dingin, dan saat teriakan itu jatuh, Xiao Yan dan Nalan King Sui menghilang seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, sebuah suara yang penuh dengan paksaan tertinggi bergema perlahan di kehampaan. Biarkan kalian semua merasakan kekuatan 23 warna untuk menghancurkan lotus api. Ternyata alasan mengapa Xiao Yan menghindari serangan Wang Zi tadi adalah untuk menciptakan dan menghancurkan teratai api. Pada saat ini, dia telah menciptakan teratai api yang terbuat dari 23 jenis api yang berbeda. Kekuatan lotus api seperti itu terlalu menakutkan, jadi saat dia melemparkan lotus api, dia membawa Nalan King Sui langsung ke dunia batinnya. Saya melihat teratai api yang indah dan mempesona muncul dari kehampaan. Teratai api hanya seukuran telapak tangan. Pada pandangan pertama, tidak mencolok, tetapi setelah diamati lebih dekat, teratai api ini sebenarnya terdiri dari 23 warna, dan ada gelombang kehancuran yang samar, tumpah keluar. Tidak bagus, mundur. Pada saat teratai api muncul, Wang Zi samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Dia membuat keputusan tegas dan berteriak kepada dua lainnya, dan dia mulai melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Ledakan, namun, tepat saat Wang Zi hendak melarikan diri, lotus api meledak dengan warna-warni cemerlang, ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit. Pada saat ledakan, ribuan mil di sekitarnya langsung ditelan oleh api yang mengerikan. Puncak 10.000 zang di bawah berubah menjadi tanah merah dalam sekejap, dan Wang Zi dan dua Daudi lainnya dibakar menjadi abu oleh api yang mengerikan tanpa kecuali. Teratai api yang terkondensasi dari 23 jenis api yang berbeda sangat menakutkan, bahkan orang kuat seperti Heidi tidak akan berani menghadapinya secara langsung, apalagi Wang Zi dan yang lainnya. Kekuatan penghancur yang disebabkan oleh ledakan teratai api sangat menakutkan, dan dunia ini, dalam jarak 1000 mil, telah menjadi lautan api. Namun, meskipun kekuatan ledakan lotus api itu menakutkan, tablet batu kuno yang diukir dengan kata-kata Longevity Heaven tidak rusak sama sekali. Tablet batu kuno yang tinggi berdiri di antara langit dan bumi seolah-olah telah ada selamanya, dan tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat melukainya. Setelah beberapa saat, lusinan pita datang dari langit, melihat lautan api yang tak berujung di depan mereka, semua orang terlihat ngeri. Jelas, suara ledakan barusan membuat mereka khawatir. Mereka melihat ke lautan api untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan apapun, dan pergi satu demi satu. Setelah mereka pergi, Xiao Yan meraih tangan Nalan King Sui dan berjalan keluar dari dunia batinnya. Teratai api yang terbentuk dari perpaduan 23 jenis api yang berbeda memang sangat menakutkan, dan secara langsung membunuh 3 orang kuat Daudi. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa membuat 1 lotus api seperti itu dalam waktu singkat. Ayo cepat temui Jiu Bai dan Linglong. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Nalan King Sui. Ya, Nalan King Sui mengangguk ringan, dan kemudian keduanya berubah menjadi 2 aliran cahaya, menembak ke arah kekosongan yang jauh. Setelah setengah hari, Jiu Bai dan Linglong berhasil menyingkirkan pengejar mereka dan bergabung dengan Xiao Yan dan Nalan King Sui.
setelah keempatnya bertemu, mereka terbang ke timur. Dunia ini sangat luas dan tidak terbatas. Sekarang mereka baru di sini, mereka tidak terbiasa dengan semua yang ada di sini, jadi mereka perlu membiasakan diri dengan lingkungan di sini sesegera mungkin. Ada banyak hal yang perlu mereka ketahui, seperti, dunia macam apa ini, bagaimana tingkat daya dibagi di sini, di dunia ini, karakter mana yang tidak bisa diprovokasi. Singkatnya, ada banyak hal yang perlu mereka ketahui. Di dunia ini, Dowdy yang kuat hanya bisa menjadi penjaga kebun peri. Memikirkannya saja tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, Xiao Yan dan yang lainnya harus berhati-hati. Jika tidak, jika seseorang secara tidak sengaja memprovokasi keberadaan yang menakutkan, itu akan sangat merepotkan. Xiao Yan dan yang lainnya datang ke langit di atas kebun peri lagi. Tetapi alih-alih mencuri buah peri, mereka terbang langsung di sepanjang kebun peri. Sungguh kompleks bangunan yang luar biasa. Melihat kompleks bangunan besar di kejauhan, Jiu Bai tidak bisa tidak mengagumi. Kuil yang sangat indah, Nalan Kingsway juga memuji. Di tempat yang jauh itu, ada komunitas bangunan besar, dan kuil-kuil besar yang megah berbaris satu per satu, kuil raksasa yang kuno dan elegan, diselimuti kabut dan dikelilingi oleh awan keberuntungan, terlihat sangat khusyuk dan suci. Pemandangan di sekitar candi sangat indah dan terlihat sangat damai. Saya melihat bunga-bunga aneh bermekaran di sekitar kuil, rumput yao di lantai, dan semua jenis pohon eksotis yang jernih seperti batu giok, memancarkan cahaya suci. Di antara pohon-pohon itu, banyak burung dan hewan langka berjalan santai di tanah. Di antara berbagai kuil, satu persatu wanita cantik sibuk-sibuk, terus-menerus masuk dan keluar dari setiap kuil. Penampilan para wanita ini cukup bagus. Jika mereka ditempatkan di benua Genesis Ki, mereka pasti akan dianggap sebagai wanita cantik kelas 1. Xiao Yan dan Jiu Bai sedang memanjakan mata mereka, terutama Jiu Bai. Dia adalah naga besar. Melihat begitu banyak wanita cantik, dia bahkan meneteskan air liur. Dan di sini, mereka benar-benar melihat seorang malaikat. Tentu saja, tingkat malaikat di sini tidak tinggi. Yang tertinggi adalah Serap. Serap juga disebut malaikat suci, dan kekuatan mereka setara dengan melawan orang suci. Tapi bagi Xiao Yan dan yang lainnya, Serapim bukanlah ancaman sama sekali. Malaikat adalah simbol kecantikan, dan bidadari yang ada di hadapannya ini bisa dikatakan yang terbaik di antara bidadari. Jiu Bai menatap malaikat-malaikat cantik itu dengan mata menyipit, dan air liurnya meneteskan air liur, dan dia menyarankan kepada Xiao Yan, "Old Long, saya telah hidup selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah menjadi malaikat. Xiao Yan, mengapa tidak? Kita menangkap malaikat. Berbahagialah, berbahagialah, itu pasti tidak buruk." Mendengar ini, wajah Nalan Kingsway berubah, dan dia berkata dengan marah, "Kalian sangat kotor. Abaikan saja." Tampaknya Nalan Kingsway benar-benar marah, dan dia terbang ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Linglong juga mendengus dingin dan berkata, "Jika kamu benar-benar melakukan itu, ibuku akan menjadikanmu Kasim." Setelah Linglong selesai berbicara, dia bergerak dan mengejar Nalan Kingsway. Melihat kedua gadis itu pergi dengan marah, Xiao Yan merasa tidak berdaya, melirik Jiu Bai dengan jijik, dan berkata, "Kamu bisa memikirkan hal kotor seperti itu." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga mengejar putri kedua. Dalam waktu singkat, Jiu Bai telah mengkhianati kerabatnya dan meninggalkan tanah dan menjadi penyendiri. Dia berkata dengan tidak meyakinkan pada dirinya sendiri, "Ada apa? Lao Long hanya membicarakannya, dan dia tidak akan benar-benar melakukan itu." Dia mengatakan ini, tetapi sebenarnya dia sudah membuat rencana untuk menangkap malaikat di dalam hatinya. Saat ini, dia juga mengejar ketiganya, Xiao Yan, Nalan Kingsway, Jiu Bai dan Linglong. Setelah banyak penyelidikan, mereka akhirnya memahami beberapa informasi penting. Pertama-tama, Xiao Yan dan yang lainnya tahu bahwa kompleks bangunan besar yang mereka lihat sebelumnya adalah milik tempat yang disebut Pavilion Zilan, dan kebun peri yang mereka curi sebelumnya termasuk dalam lingkup pengaruh Pavilion Zilan. Pemilik Pavilion Zilan adalah peri Zilan, kekuatannya tak terduga, dan dalam jarak puluhan ribu mil, dia sangat bergengsi. Lebih jauh lagi, karena dia berhubungan baik dengan peri tanpa hati, hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia dalam umur panjang ini. Informasi lain yang lebih penting adalah bahwa di Pavilion Zilan ini, konferensi abadi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan diadakan. Konferensi abadi adalah pertemuan besar abadi yang diadakan setiap 10 tahun di hari umur panjang. Lokasinya tidak ditentukan setiap kali, dan konferensi abadi ini diadakan di Pavilion Zilan ini. Setelah mendapatkan berita tentang pertemuan abadi, Jiu Bai segera menjadi tertarik dan berteriak keras, "Xiao Yan, ini adalah pertemuan abadi yang sangat langka. Dikatakan bahwa nektar embun giok legendaris dapat diminum di pertemuan abadi. Kita harus jika Anda ingin berpartisipasi. Anda tidak dapat melewatkannya." Dian Linglong, bagaimanapun, sangat menentangnya, dan mencibir, "Saya khawatir Anda tidak hanya akan meminum nektar embun giok. Tujuan Anda yang sebenarnya mungkin adalah menangkap malaikat untuk bahagia." Ketika Linglong mengatakan masalah utama, wajah Jiu Bai memerah, tetapi dia tidak menyangkalnya. Sebaliknya,
Dia menegakkan punggungnya dan berkata dengan energi penuh, "Ada apa? Aku hanya ingin menangkap malaikat untuk bahagia. Kecantikan itu umum untuk semua orang, ya, itu normal, laki-laki semua tampan, dan itu normal, itu wajar dan pantas bagi seorang pria untuk mencintai seorang wanita, jadi aku ingin kamu menjaganya." Mendengar ini, wajah cantik Linglong membeku, dan dia akan memulai, tetapi dia akhirnya menahannya. Sekarang kekuatan Jiu Bai telah meningkat pesat, jika dia melawan Jiu Bai, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia berkata dengan marah, "Jika kamu ingin pergi sendiri, wanita tua itu tidak akan menemanimu mati. Ayo pergi, siapa yang takut pada siapa?" Jiu Bai berkata dengan marah, dia benar-benar ingin pergi ke konferensi abadi sendirian, tetapi Xiao Yan menghentikannya tepat waktu. Jiu Bai bertanya pada Xiao Yan, "Xiao Yan, apakah kamu akan pergi? Mengapa kamu tidak pergi ke konferensi abadi yang begitu penting?" Xiao Yan mengangguk dan tersenyum, dan segera menjelaskan, "Saya harus menghadiri konferensi abadi ini. Ada 3 alasan. Pertama, kami tidak akrab dengan tempat ini. Di konferensi, kita bisa mengenal banyak orang hebat dan mengetahui sesuatu tentang dunia. Kedua, saya berjanji Heidi untuk membantunya menemukan keberadaan Dewa Laut dengan mata reinkarnasinya, dan di konferensi abadi, saya kebetulan bisa menanyakannya tentang situasi yang relevan dari mata reinkarnasi. Ketiga, tujuan utama kunjungan saya ke umur panjang ini adalah untuk menemukan istri saya Suner, dan Suner sangat mungkin muncul di Adil Abadi. Poin ketiga ini juga merupakan pilihan saya untuk berpartisipasi alasan utama konferensi abadi." Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Nalan Kingsway tersenyum dan berkata, "Xiao Yan, karena kamu telah memutuskan untuk pergi, maka aku akan menemanimu." "Aku akan menemanimu juga," Linglong juga berkata. Berpartisipasi dalam konferensi abadi dapat dikatakan sangat berbahaya, tetapi kedua wanita itu masih menemaninya dalam petualangan tanpa ragu-ragu, yang cukup menggerakkan Xiao Yan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak, konferensi abadi ini, aku akan pergi dengan Jiu Bai, kamu tidak bisa pergi." Melihat keraguan putri kedua, Xiao Yan menjelaskan lagi, "Kali ini, semakin sedikit orang pergi ke konferensi abadi, semakin baik. Saya awalnya berencana untuk pergi sendiri, tetapi melihat bahwa Jiu Bai sangat ingin berpartisipasi, saya memintanya untuk pergi bersama. Saya, baiklah, mari kita cari tempat tinggal tetap dulu dan menetap. Ketika kami berpartisipasi dalam konferensi abadi, Anda akan tinggal di kediaman tetap terlebih dahulu. Setelah kami berpartisipasi dalam konferensi abadi, kami akan bergabung dengan Anda." Semua orang tidak memiliki pendapat tentang kata-kata Xiao Yan. Akibatnya, Xiao Yan dan yang lainnya mulai mencari tempat yang cocok untuk tempat tinggal manusia di dekatnya. Pada akhirnya, mereka akhirnya menemukan sebuah gua besar di tengah gunung dekat Pavilion Zilan sebagai tempat tinggal sementara dan titik kontak mereka. Lokasi yang dipilih Xiao Yan sangat menguntungkan. Tempat ini sangat dekat dengan Zilan Pavilion, namun kebetulan terpisah dari bangunan sekitar Zilan Pavilion, jadi tidak akan ada penjaga Zilan Pavilion di sini. Oleh karena itu, relatif aman untuk tinggal di sini. Apalagi di lereng bukit tempat mereka tinggal, mereka bisa melihat dengan jelas situasi kompleks bangunan tersebut. Dengan cara ini, mereka dapat dengan jelas melihat situasi konferensi abadi ini di sini. Tentu saja, mereka kemudian mengetahui bahwa ini hanya angan-angan mereka, karena begitu konferensi abadi dibuka, banyak pembatasan di Pavilion Zilan juga akan dibuka. Situasi di dalam Pavilion Zilan tidak bisa dilihat dari luar sama sekali. Saat ini, beberapa orang tinggal di dalam gua. Ada banyak gua kecil yang terpisah di gua besar ini, dan keempat Xiao Yan tinggal di satu gua. Setelah menetap, Jiu Bai, Linglong dan Nalan Kingsway pergi untuk menanyakan tentang pertemuan abadi, dan Xiao Yan tidak keluar, tetapi mengunci dirinya di dalam gua. Masih ada sebulan sebelum pembukaan konferensi abadi. Berpartisipasi dalam konferensi abadi bisa dikatakan berbahaya, jadi dia harus benar-benar siap sebelum konferensi. Selama bulan ini, Xiao Yan mengunci dirinya di dalam gua dan terus membuat teratai api. Tentu saja, teratai api ini berbeda dari teratai api yang dia buat sebelumnya, tetapi teratai api yang telah dia tingkatkan. Buddha Fury Wo Lian tidak diragukan lagi adalah kartu truf terbesar Xiao Yan, dan juga metode serangannya yang paling mematikan, terutama teratai api penghancur yang dia gabungkan dengan 23 jenis api yang berbeda. Bahkan jika dia adalah Daudi yang kuat, jika dia terkena langsung olehnya, dia akan musnah di tempat. Namun, meskipun lotus api jenis ini sangat kuat, ia membutuhkan banyak sumber daya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya dapat membuat satu lotus api pemusnah seperti itu dalam waktu singkat. Setelah membuat teratai api 23 warna, Xiao Yan akan menjadi lemah dalam waktu singkat, yang sangat berbahaya dalam pertempuran. Oleh karena itu, Xiao Yan berpikir untuk meningkatkan teratai api. Di masa lalu, lotus api dilepaskan segera setelah dibuat, dan dia ingin meningkatkan lotus api menjadi lotus api yang bisa disimpan. Setelah memiliki ide ini, Xiao Yan segera mulai bertindak. Namun, ide meningkatkan lotus api terlihat sederhana, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk diterapkan.
Meskipun tidak mudah untuk meningkatkan lotus api, begitu Xiao Yan serius, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Setelah percobaan dan penelitian berulang-ulang Xiao Yan, dia akhirnya berhasil menciptakan teratai api pertama yang ditingkatkan, teratai api statis. Seperti yang kita semua tahu, nyala api terus-menerus berdenyut, sedangkan lotus api statis benar-benar diam, setidaknya terlihat statis di mata orang lain. Meskipun kekuatan teratai api diam tidak sebesar menghancurkan teratai api ini memiliki efek khusus pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, pembuatan lotus api statis tidak memerlukan energi yang terlalu banyak, sehingga dalam waktu singkat dapat diproduksi lotus api statis dalam jumlah yang banyak. Tentu saja, kekuatan lotus api statis juga ditentukan oleh jumlah api yang berbeda yang menyatu. Xiao Yan membagi lotus api statis menjadi 3 tingkatan sesuai dengan jumlah api fusi di lotus api statis umum, lotus api statis besar, dan lotus api superstatis. Teratai api yang dibentuk oleh perpaduan 2 hingga 10 api yang berbeda adalah lotus api statis umum. Teratai api, yang terdiri dari 11 hingga 22 api yang berbeda, adalah lotus api statis yang besar, dan teratai api yang terbentuk dari perpaduan 23 api yang berbeda adalah teratai api superstatis. Yang paling menakutkan secara alami adalah lotus api superstatis yang dibuat oleh 23 api yang berbeda. Tetapi produksi lotus api superstatis mengkonsumsi energi yang terlalu menakutkan, yang tidak cocok untuk produksi massal. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya membuat 3 lotus api statis seperti itu. Selama bulan ini, Xiao Yan menciptakan sejumlah besar lotus api statis besar yang digabungkan oleh 15 api yang berbeda. Kekuatan lotus api statis besar tidak lemah, bahkan jika Doudi dipukul secara langsung, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan terluka. Dan, yang paling penting, sumber daya yang dibutuhkan untuk lotus api statis yang besar relatif tidak terlalu menakutkan dan dapat diproduksi secara massal dalam waktu singkat. Sebenarnya, prinsip dan proses pembuatan lotus api statis tidak rumit. Pembentukan teratai api tidak lebih dari penggunaan kekuatan jiwa yang kuat untuk menjaga keseimbangan antara berbagai api yang berbeda. Selama keseimbangan ini tidak rusak, teratai api tidak akan meledak. Proses Xiao Yan menciptakan lotus api statis pertama-tama memperkuat kekuatan jiwa di lotus api. Di permukaan setiap jenis api yang menyatukan lotus api, dia membungkus setiap jenis api dengan cahaya yang melindungi tubuh. Dengan cara ini, ketika api yang berbeda menyatu, tolakan timbal balik akan jauh lebih kecil. Selain cahaya mendalam yang melindungi tubuh, Xiao Yan menambahkan cahaya ruang di permukaan api aneh. Dengan 2 perlindungan cahaya luar angkasa dan perlindungan tubuh, lotus api statis dapat bertahan selama jangka waktu tertentu tanpa meledak. Setelah teratai api menyatu, Xiao Yan juga memasang lapisan pelindung tubuh, lapisan cahaya luar angkasa, dan lapisan segel jiwa di permukaan teratai api. Selain itu, ada banyak larangan kompleks yang dipasang di lotus api. Dengan cara ini, lotus api statis selesai. Teratai api statis karena banyak batasan yang ditetapkan, energi lotus api statis telah sepenuhnya disegel, dan tidak akan ada tumpahan. Selain itu, dia juga menambahkan sesuatu ke bagian luar teratai api, yang membuat teratai api statis tampak kokoh. Dari luar, lotus api statis terlihat seperti patung lotus berwarna-warni, tanpa bahaya. Tidak ada yang akan mengira bahwa teratai api yang tampaknya tidak mencolok seperti itu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Teratai api statis akan menghasilkan efek tak terduga selama pertempuran. Konferensi abadi akan segera hadir, dan alasan mengapa Xiao Yan meningkatkan lotus api saat ini secara alami memiliki niatnya. Dalam waktu setengah bulan, Xiao Yan menghasilkan lotus api statis ini dalam jumlah besar. Xiao Yan masih memiliki satu ketidakpuasan dengan lotus api statis, yaitu lotus api statis dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu. Tapi lotus api semacam ini hanya bisa diledakkan oleh Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya. Dengan kata lain, lotus api statis ini hanya dapat digunakan oleh Xiao Yan sendiri, dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Oleh karena itu, Xiao Yan mencoba segala cara untuk mengembangkan teratai api yang dapat digunakan siapa saja. Setelah melakukan beberapa perbaikan pada lotus api statis, Xiao Yan akhirnya mengembangkan lotus api yang dapat digunakan siapa saja. Setelah Xiao Yan membuat beberapa perbaikan pada lotus api statis, dia akhirnya mengembangkan lotus api lain yang lebih baik, lotus api tabrakan. Tabrakan teratai api, seperti namanya, selama teratai api bertabrakan atau dipukul, itu bisa meledak. Oleh karena itu, teratai api ini dapat digunakan oleh siapa saja. Teratai api tabrakan adalah versi perbaikan dari teratai api statis, yang juga merupakan teratai api yang dapat disimpan. Setelah teratai api semacam ini dibuat, Xiao Yan memasukkannya ke dalam botol giok yang disegel dengan cahaya ruang. Saat menggunakan, buang saja botol gioknya. Selama botol giok dipukul, lotus api di dalamnya akan meledak dengan keras, yang dapat menghasilkan kematian yang sangat besar. Fungsinya agak mirip dengan Huo Leizi, tetapi kekuatannya tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari Huo Leizi.
Teratai api tabrakan dapat menebus beberapa cacat dari lotus api statis, tetapi beberapa fungsi lotus api statis dalam keadaan khusus juga tidak tersedia di lotus api tabrakan. Kedua jenis teratai api ini berada dalam hubungan yang saling melengkapi. Selama bulan ini, Xiaoyan tampaknya mencoba yang terbaik, terus-menerus menciptakan lotus api statis dan lotus api tabrakan. Dalam sebulan terakhir, jumlah lotus api statis dan lotus api tabrakan yang dia buat juga cukup mengesankan. Bulan ini, meskipun Xiaoyan sangat lelah, itu sangat berharga untuk Suner. Sementara Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk membuat lotus api, Jiu Bai, Linglong dan Nalan Kingsui juga tidak menganggur. Mereka menemukan beberapa berita berharga dan penting di dekat Pavilion Zilan. Pertama-tama, tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam konferensi abadi ini. Untuk berpartisipasi dalam konferensi abadi, Anda harus memiliki undangan dari Pavilion Zilan. Jika tidak, tidak ada yang bisa memasuki Pavilion Zilan sama sekali. Pavilion Zilan ini tampaknya dipertahankan dengan sangat longgar. Faktanya, pertahanannya sangat ketat. Ada banyak larangan dan segel kuat yang tak terhitung jumlahnya di kompleks bangunan Pavilion Zilan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak mungkin untuk mematahkan batasan dan segel ini. Karena itu, jika Xiaoyan ingin berpartisipasi dalam konferensi abadi, dia harus mencari undangan ke konferensi abadi. Tapi undangan ke konferensi peri, bagaimana bisa begitu mudah mendapatkannya? Ini adalah pertanyaan paling sulit yang dihadapi Xiaoyan. Masalah lain adalah jika Xiaoyan benar-benar dapat memasuki Pavilion Zilan, jika sesuatu terjadi padanya dan Jiu Bai dan identitas mereka terungkap, akan sulit bagi mereka untuk keluar dari Pavilion Zilan. Meskipun Pavilion Zilan sangat besar, bukan tidak mungkin untuk menyembunyikannya, tetapi jika Anda tidak terbiasa dengan situasi Pavilion Zilan, Anda tidak akan bisa keluar dari Pavilion Zilan sama sekali jika Anda tidak terbiasa dengan Pavilion Zilan. Situasi Pavilion Zilan terluka parah oleh pengekangan yang kuat. Singkatnya, itu adalah langkah yang berbahaya dan gila bagi Xiaoyan untuk pergi ke konferensi abadi. Meskipun ada banyak kesulitan, tidak ada kesulitan yang dapat menghentikan tekad Xiaoyan untuk berpartisipasi dalam konferensi abadi. Changshengtian sangat luas dan tak terbatas, dan jika dia ingin menemukan Suner di dalam Changshengtian ini, dia pasti akan mencari jarum di tumpukan jerami, dan pertemuan abadi ini adalah untuk menemukan kesempatan terbaik bagi Suner, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Masih ada beberapa hari sebelum konferensi abadi, Xiaoyan membuat rencana terperinci untuk konferensi abadi ini. Setelah perencanaan, mereka mulai bertindak. Pada langkah pertama, Xiaoyan membawa Jiu Bai, Linglong, dan Nalan Kingsui untuk menempatkan banyak lotus api statis di sekitar kompleks bangunan Pavilion Zilan. Mereka menempatkan lotus api statis di rumput, di bawah pohon yang ditempatkan, dan meletakkannya di sudut kuil. Singkatnya, dalam 1 atau 2 hari, mereka mengelilingi Pavilion Zilan dan menempatkan lotus api statis yang tak terhitung jumlahnya. Karena lotus api statis itu statis, tidak ada energi yang hilang, dan bentuknya sangat mirip dengan vegetasi di sini. Semuanya seperti ukiran batu giok. Oleh karena itu, letakkan lotus api statis di rumput, di bawah pohon, atau di sudut dinding tidak akan menyebabkan orang lain fokus. Bahkan jika orang lain benar-benar melihatnya, itu hanya rumput peri yang tumbuh di tanah. Pada awalnya, alasan mengapa Xiaoyan mengembangkan lotus api statis adalah untuk tujuan ini. Dia mengepung Zilan Pavilion dengan lotus api statis. Jika dia memiliki situasi di Zilan Pavilion, dia bisa dianggap sebagai kartu truf yang bisa melarikan diri. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan meledakkan lotus api ini, dan kemudian membuat kekacauan, dan kemudian dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, hanya menempatkan lotus api statis di luar Pavilion Zilan tidak cukup. Menurut rencana Xiaoyan, setelah mereka berhasil menyusup ke Pavilion Zilan, mereka akan diam-diam menempatkan beberapa lotus api statis di beberapa posisi penting. Setelah menempatkan lotus api dengan benar, Xiaoyan hanya memiliki satu pertanyaan terpenting yang tersisa, dan itu adalah pertanyaan tentang undangan. Saat ini, Xiaoyan memutuskan untuk mengambil metode paling sederhana dan paling langsung untuk mendapatkan undangan ke konferensi abadi. Saat konferensi abadi mendekat, langit di atas Pavilion Zilan menjadi semakin hidup, dan ada banyak orang yang pergi ke Pavilion Zilan setiap hari. Kebiasaan setiap orang berbeda. Beberapa orang suka tiba di Pavilion Zilan beberapa hari sebelumnya, sementara beberapa orang suka tiba di Pavilion Zilan pada hari konferensi peri dimulai. Karena itu, dalam beberapa hari terakhir, orang-orang telah memasuki Pavilion Zilan. Pada saat ini, kelompok 4 orang yang dipimpin oleh Xiaoyan sedang berada di satu-satunya jalan menuju Pavilion Zilan, menunggu mangsanya muncul. Xiaoyan, apakah metode ini layak? Setelah menunggu lama, bahkan tidak ada manusia burung, kata Jiu Bai tidak sabar. Linglong memutar matanya ke arahnya, dan mendengus dingin, kamu terlihat sangat cemas, tunggu sebentar, itu akan segera datang. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba berkata, ini. Mendengar ini, beberapa orang melihat ke kejauhan secara bersamaan. Nalan Kingsui tiba-tiba tersenyum dan berkata, manusia burung ada di sini.
Melihat kedua sosok itu terbang di kejauhan, Jiu Bai berteriak, "Sialan, sungguh manusia burung." Memang, dua manusia burung terbang di kejauhan. Keduanya memiliki sepasang sayap hitam di belakang mereka. Mereka terbang dan melihat mereka dari kejauhan. Itu benar-benar tampak seperti sepasang burung besar yang terbang. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk menyebut mereka manusia burung. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Kalian tunggu di sini, aku akan pergi menemui dua manusia burung ini." Dengan mengatakan itu, Xiao Yan bergerak dan menyapa kedua sosok itu. Sebelum mendekati mereka berdua, Xiao Yan segera berteriak, "Dua teman, tunggu sebentar." Mendengar tangisan Xiao Yan, kedua pria bersayap itu tiba-tiba berhenti dan bertanya pada Xiao Yan, "Teman ini, apakah kamu memanggil kami?" Xiao Yan bertanya sambil tersenyum, "Dua teman, tetapi apakah kamu akan menghadiri konferensi abadi?" Keduanya menjawab, "Tepat." Xiao Yan tersenyum bahagia, "Saya adalah penjaga Pavilion Zilan, dan peri memerintahkan saya untuk menyapa kalian berdua." "Yah, Pavilion Zilan bijaksana." Salah satu, manusia burung, mengangguk, tersenyum puas, dan kemudian berkata, "Jika itu masalahnya, ayo pergi." Xiao Yan tiba-tiba membuang senyumnya dan berkata dengan tegas, "Namun, peri mengatakan kepada saya bahwa jika Anda ingin memasuki Pavilion Zilan, Anda harus terlebih dahulu mengkonfirmasi identitas Anda. Sekarang, izinkan saya memeriksa undangannya." "Bukankah ini, di masa lalu, hanya di awal konferensi kita harus memeriksa undangan?" Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, kedua manusia burung itu merasa sedikit tidak pantas, dan salah satunya berkata dengan cara yang bingung. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, "Konferensi ini luar biasa, peri juga untuk keselamatan konferensi. Selain itu, Pavilion Zilan ini bukan tempat biasa, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Oleh karena itu, selalu baik untuk aku harap kalian berdua bisa mengerti." Setelah mendengarkan penjelasan Xiao Yan, mereka berdua curiga, dan salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, "Yah, teman ini benar, jadi kamu harus melakukan ini, jika tidak, akan buruk bagi beberapa mata-mata untuk menyelinap masuk." Ini, keduanya mengeluarkan undangan, sedikit ragu, dan kemudian menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan membuka undangan dan melihat bahwa salah satu undangan memiliki nama, Lei Peng, tertulis di atasnya, dan yang lainnya bertuliskan, murid Lei Peng Lei Ye. Xiao Yan bertanya dengan santai, "Siapa Lei Peng?" "Tuanku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia secara khusus memerintahkan saya berdua untuk menghadiri Pekan Raya Para Keabadian." Kedua, manusia burung, menjawab tanpa ragu. Mendengar ini, Xiao Yan diam-diam senang, menyingkirkan kedua undangan itu, dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan meminjam dua undangan ini sebentar, dan kamu bisa kembali." Ekspresi keduanya sangat berubah. Mengetahui bahwa mereka telah tertipu, salah satu dari mereka berkata dengan marah, "Dari mana asalmu? Tolong kembalikan undangan kami." Xiao Yan tidak terlibat dengan mereka, dia bergerak cepat dan terbang ke kejauhan. Keduanya dengan cepat mengejar Xiao Yan. Keduanya baru saja terbang pada jarak tertentu, ketika ruang tiba-tiba berfluktuasi, dan tiga sosok muncul. Kemudian, mereka bertiga tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka membawa energi yang kuat dan tidak koheren dan menyerang mereka dengan marah. Ledakan, 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 ledakan. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, pertempuran sengit dimulai, dan suara tabrakan yang kuat bergema antara langit dan bumi, dan riak energi yang mengerikan menyapu langit dan bumi. Kekuatan kedua, Birdman, juga merupakan kaisar yang bertarung, tetapi di bawah serangan kuat Nalan Kingsway, Jiu Bai, dan Linglong, keduanya secara bertahap kalah satu sama lain. Saat bertarung, Jiu Bai mengeluarkan sejumlah besar, Collision Fire Lotus, dan berteriak keras, "Kalian menyingkir, aku ingin mereka merasakan kekuatan Fire Lotus." Mendengar panggilan itu, Nalan Kingsway dan Linglong dengan cepat pindah, dan Jiu Bai melemparkan botol giok dengan lotus api di tangan mereka ke mereka berdua satu persatu. Mereka berdua melihat botol giok dilemparkan satu persatu, tetapi mereka tidak mengambil hati, mereka meninju dan menghancurkan botol giok menjadi berkeping-keping. Pada saat botol giok meledak, lotus api di dalam botol juga meledak dengan suara, boom, api mengerikan tiba-tiba tersapu, dan badai energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Kekuatan teratai api ini cukup menakutkan, tidak dapat diprediksi, keduanya langsung diterbangkan, dan tubuh mereka segera ditutupi dengan bekas luka, dan sayap di belakang keduanya juga terbakar habis oleh api. Boom, boom, boom. Jiu Bai terus melemparkan teratai api satu persatu, hanya untuk mendengar ledakan yang menghancurkan bumi terus-menerus bergema di langit. Kedua, manusia burung, itu langsung dibom dan terluka parah. Keduanya tidak berani bertarung dalam cinta, dan buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Dalam kesan mereka, di dalam Longevity Heaven, hanya para murid Dewa Api yang terbaik dalam membuat api. Oleh karena itu, mereka berdua secara alami menganggap Jiu Bai, Linglong, dan Nalan Kingsway sebagai murid Dewa Api. Jiu Bai ingin memburu keduanya, tetapi dihentikan oleh Xiao Yan,
tujuan mereka adalah undangan ke konferensi peri. Sekarang undangan sudah di tangan, mereka tidak perlu menyakiti lebih banyak nyawa. Saya tidak berharap untuk mendapatkan undangan begitu lancar kali ini. Keempat Xiao Yan segera kembali ke gua tempat mereka tinggal. Sekarang undangan telah diterima, mereka hanya akan menunggu hari ketika konvensi abadi tiba, dan kemudian mereka akan menghadiri acara akbar yang diadakan setiap 10 tahun sekali ini. Konferensi peri akan datang sesuai jadwal. Pada hari ini, Xiao Yan dan Jiu Bai bangun lebih awal dari latihan mereka. Untuk konferensi abadi, Xiao Yan penuh dengan harapan, sementara Jiu Bai penuh dengan kegembiraan. Namun, tak satu pun dari mereka lupa bahwa berbahaya untuk pergi ke konferensi abadi kali ini. Oleh karena itu, Xiao Yan memberi Jiu Bai banyak lotus api statis dan lotus api tabrakan sebelum berangkat. Setelah semuanya siap, Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal pada Linglong dan Nalan Kingsway, dan terbang menuju Pavilion Zilan. Chang Shengtian dibagi menjadi dua bagian, Chang Shengtian Timur dan Chang Shengtian Barat. Sebagai kekuatan penting di si Chang Shengtian, status Pavilion Zilan di si Chang Shengtian hampir sebanding dengan Pavilion Jiking Chang Shengtian Timur. Justru karena inilah konferensi abadi yang diadakan di Pavilion Zilan telah menarik banyak pembangkit tenaga listrik. Saya melihat aliran cahaya berkelap-kelip di langit, dan mereka semua terbang menuju Pavilion Zilan. Melihat aliran cahaya yang lebat di langit, Xiao Yan dan Jiu Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Tidak hanya pertemuan abadi ini yang sangat populer, tetapi orang-orang yang datang untuk menghadiri setidaknya Daudi kuat. Dengan begitu banyak Daudi yang muncul pada saat yang sama, Xiao Yan bahkan tidak berani memikirkannya sebelumnya. Selain itu, tidak hanya itu, ada beberapa orang di kerumunan dengan kekuatan yang bahkan Xiao Yan tidak bisa melihatnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan orang-orang ini pasti akan lebih tinggi dari Xiao Yan. Meskipun kekuatan Xiao Yan cukup kuat, di antara kerumunan yang datang untuk menghadiri konferensi kali ini, dia tampak sangat biasa. Keduanya menerima undangan, dan setelah pemeriksaan sederhana, mereka bercampur dengan kerumunan dan memasuki Pavilion Zilan dengan lancar. Di dalam Pavilion Zilan, kemegahan yang tak tertandingi, dan keajaiban dapat dilihat di mana-mana. Orang-orang kuat yang datang untuk berpartisipasi dalam pameran keabadian kagum dan memuji dengan keras. Melihat pemandangan di depannya, Xiao Yan juga sedikit terkejut. Pavilion Zilan ini benar-benar indah, senyata fantasi. Potongan-potongan candi besar terjerat dalam awan putih. Awan dan kabut bergelombang seperti sungai besar, mengalir di bawah kaki semua orang. Situasi ini membuat orang merasa tidak nyata. Bunga berwarna-warni memancarkan aroma bunga yang harum, yang memabukkan, berbagai pohon aneh, seperti glasir, batu giok, batu akik, dan mutiara, memancarkan lingkaran cahaya yang menawan. Lingkungan sekitar benar-benar indah sampai ekstrim. Ketika orang berada di lingkungan seperti itu, ada perasaan berlama-lama dan lupa untuk kembali. Meskipun pemandangan di sini indah, Xiao Yan tidak datang untuk menikmati pemandangan yang indah, ia memiliki tujuannya sendiri. Saat ini, dia dan Jiu Bai terpisah dari kerumunan, dan keduanya bergerak secara terpisah, diam-diam menempatkan lotus api statis di posisi penting di sepanjang jalan. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi berjalan ke depan berbicara dan tertawa, dan setelah berjalan jauh, mereka akhirnya sampai di alun-alun di depan sebuah kuil besar. Alun-alun ini sangat luas. Di atas alun-alun, ada awan dan kabut, dan energi abadi mengalir. Ada kolam teratai besar di tengah alun-alun. Pada saat ini, bunga teratai mekar penuh. Ribuan bunga teratai mekar dengan cemerlang, dan bangau menari di kolam teratai, yang merupakan pesta untuk mata. Meskipun alun-alunnya besar, alun-alun sudah penuh dengan orang saat ini, dan seluruh alun-alun telah dibanjiri orang banyak. Alun-alun sangat populer. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi mengambil tempat duduk mereka satu demi satu, dan seluruh alun-alun menjadi tertib. Tetapi kebisingan di alun-alun tidak berkurang sedikit pun, dan orang-orang kuat di kursi yang berdekatan semuanya mengobrol dengan keras. Konferensi peri bukanlah konferensi yang sangat formal, dan tujuannya murni hiburan. Karena berbagai pembangkit tenaga listrik di langit umur panjang jarang bertemu satu sama lain, jadi ada majelis abadi. Konferensi abadi adalah untuk mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik Chang Shengtian bersama-sama, sehingga teman-teman yang jarang bertemu satu sama lain dapat mengobrol, bermain, dan menghibur sepuasnya. Konferensi abadi adalah platform untuk semua pembangkit tenaga listrik di Chang Shengtian untuk berkomunikasi. Di konferensi peri, Anda dapat makan buah peri dan harta langka, minum nektar embun giok, dan melihat peri menari. Di sini, Anda dapat memanjakan diri secara maksimal. Ada juga aturan kaku di konferensi abadi, yaitu, tidak ada perkelahian yang bisa terjadi selama konferensi. Tidak peduli apa jenis keluhan dan keluhan pribadi yang dimiliki keduanya sebelumnya. Mereka juga harus melepaskan keluhan pribadi mereka di konferensi abadi ini, dan mereka tidak dapat membuat masalah selama konferensi. Tentu saja, Xiao Yan dan Jiu Bai, yang baru di tempat kejadian, tidak tahu aturan ini. Secara umum,
Konferensi peri akan diadakan selama beberapa hari berturut-turut. Selama periode ini, semua orang dapat mengunjungi Pavilion Zilan. Ini adalah hal yang sangat langka. Zilan Pavilion memiliki status yang sangat tinggi di Changshengtian. Biasanya, orang sulit memasuki Zilan Pavilion, apalagi mengunjungi dan bermain di Zilan Pavilion. Seluruh alun-alun penuh dengan suara, orang-orang terjalin, dan semua kerabat dan teman yang jarang terlihat pada waktu biasa berkumpul dan mengobrol dengan ceria. Banyak peri cantik melintas di antara kerumunan seperti kupu-kupu, menarik perhatian semua orang. Pelayan Pavilion Zilan mulai membawa nampan buah peri dan harta langka, serta pot nektar embun giok. Xiao Yan dan Jiu Bai tidak mengenal siapapun di sini, dan ketika mereka melihat semua orang berkumpul, mereka mengobrol dengan bebas. Mereka berdua duduk di sana sendirian, dan keduanya merasa sedikit tidak nyaman. Tapi Jiu Bai dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke keindahan di konferensi dan makanan di depannya. Sambil mengagumi keindahan di konferensi, dia meminum nektar embun giok, dan memakan buah peri dan harta langka, dan secara bertahap mulai menikmatinya. Lezat, ini sangat lezat, Xiao Yan, kamu harus mencobanya juga, kata Jiu Bai kepada Xiao Yan sambil meminum nektar embun giok. Xiao Yan juga sangat ingin tahu tentang nektar embun giok ini, jadi dia mengambil pot giok di depannya dan meminum seluruh pot nektar embun giok. Nektar embun giok ini kering, manis dan harum, dan itu benar-benar harta langka di dunia. Dan setelah nektar embun giok memasuki perut, energi lembut yang besar dan agung tiba-tiba menyebar di tubuh. Segera, seluruh orang segar dan santai. Xiao Yan sangat terkejut dan mau tidak mau meminum beberapa pot lagi. Ketika dia pertama kali meminum nektar embun giok, dia merasa segar. Tetapi setelah beberapa pot, Xiao Yan menemukan bahwa dia sudah sedikit mabuk. Nektar embun giok ini sebenarnya memabukkan. Ada banyak orang di pertemuan itu, tetapi Xiao Yan dengan hati-hati mencari satu sisi kerumunan, tetapi kecewa karena tidak ada Suner dalam pertemuan abadi ini. Suner, dia bahkan tidak datang untuk menghadiri pekan raya para keabadian ini. Konferensi berlanjut, dan pada saat tertentu, teriakan keras tiba-tiba terdengar di udara, Tuan Muda Yun, ini. Saat teriakan itu jatuh, alun-alun yang awalnya sangat bising tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke udara secara bersamaan. Dalam umur panjang ini, Tuan Muda Yun tidak diragukan lagi adalah orang yang berpengaruh, jadi kedatangannya telah menarik perhatian semua orang. Saya melihat langit di atas kolam teratai pusat, dan ruang sedikit berfluktuasi. Seorang pria berpakaian putih perlahan berjalan keluar. Pria berbaju putih itu tampan, dengan rambut panjang dan selendang, dan ada kesombongan bawaan dalam ekspresinya, seperti jika segala sesuatu di dunia hilang dari pandangannya. Dengan munculnya Tuan Muda Yun, ada saat hening di seluruh tempat, dan kemudian ada keributan dari kerumunan. Secara khusus, banyak wanita di tempat tersebut menjadi gila. Keindahan yang tak terhitung jumlahnya di tempat tersebut meneriakkan nama Tuan Muda Yun seperti bidadari. Tuan Muda Yun, kamu sangat tampan, Tuan Muda Yun, aku mencintaimu. Tuan Muda Yun, aku mencintaimu sampai mati, Tuan Yun, nama saya Yuxiang, bisakah saya menjadi wanita Anda? Pada saat ini, banyak wanita di konferensi tampaknya menderita antomaniak, menangis dan berteriak sebagai wanita Tuan Muda Yun. Saya harus mengatakan bahwa Tuan Muda Yun memang sangat tampan, dan kekuatannya juga sangat kuat. Selain dua poin ini, ia juga memiliki posisi yang sangat patut ditiru, yaitu, murid Dewa Api. Berdasarkan 3 poin di atas, Tuan Muda Yun secara alami telah menjadi pangeran tampan di hati banyak wanita. Apa yang bagus tentang wajah putih kecil ini? Itu hanya kepala pistol lilin perak. Melihat sikap gila banyak wanita terhadap Tuan Muda Yun, Jiu Bai sangat marah, jadi dia memarahi dengan nada menghina. Xiao Yan bertanya dengan suara rendah kepada orang di sebelahnya, saudara ini apa asal-usul Tuan Muda Yun ini? Bagaimana dia bisa begitu populer? Anda bahkan tidak tahu siapa Tuan Muda Yun. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, pria itu memandang Xiao Yan seolah-olah dia adalah monster, dan ekspresinya cukup terkejut. Saya benar-benar tidak tahu. Saya harap Xiong Tai akan memberitahu saya, Xiao Yan menjawab dengan jujur. Pria itu berkata kepada Xiao Yan, Tuan Muda Yun ini adalah murid tertua dari Dewa Api, dan kekuatannya sangat kuat. Dikatakan bahwa kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat Douxian, dan dia masih di alam penguasa abadi dari 3 tahap Douxian. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan berubah, dan dia berkata dengan terkejut, Tuan Muda Yun ini sangat kuat. Pria itu mencondongkan tubuh ke dekat telinga Xiao Yan dan berbisik, saya mendengar bahwa Tuan Muda Yun saat ini bertanggung jawab atas mata reinkarnasi. Mata reinkarnasi biasanya dikelola oleh dewa pertempuran yang kuat, tetapi sekarang, Dewa Api sebenarnya seperti itu, tugas penting diserahkan kepadanya, yang menunjukkan kekuatannya. Mendengar ini, mata Xiao Yan berbinar, dan hatinya senang sekaligus khawatir. Dia senang akhirnya tahu keberadaan mata reinkarnasi, tetapi dia khawatir Tuan Muda Yun sangat kuat,
dan dia ingin menang. Itu dari Tuan Muda Yun. Reinkarnasi di masa-masa sulit sangat sulit. Murong Qingcheng, di sini, tidak lama setelah Tuan Muda Yun muncul, teriakan lain terdengar di udara. Mendengar teriakan ini, mata pria yang tak terhitung jumlahnya di tempat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memanas. Murong Qingcheng ini adalah seorang murid yang hanya direkrut oleh Fiery Heartless dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia telah meningkat pesat di surga panjang umur. Kecantikannya yang tiada taranya tak tertandingi dalam umur panjang ini. Dia Murong Qingcheng secara alami menjadi objek pengejaran banyak pria. Namun, ketidakpeduliannya membuat banyak pria merasa sedih. Di atas bunga teratai di kolam teratai, seorang wanita yang menakjubkan perlahan muncul. Meskipun bunga teratai itu indah, itu tidak bisa tidak dibayangi oleh kecantikan wanita yang tiada taranya. Suner, melihat wajah tak tertandingi yang tiba-tiba muncul, seluruh tubuh Xiao Yan terkejut. Pada saat ini, tampaknya seluruh dunia telah menghilang. Tidak ada kotak, tidak ada kolam teratai, tidak ada Jiubai, dan semua orang di alun-alun menghilang. Pada saat ini, di dunianya, hanya ada sosok abadi Miaoman yang tak tertandingi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.